tahun 5904 kalender suci, di hadapan kastil megah Akademi Kandria Arkinis. Protagonis kita hanya bisa terpana. Inilah sekolah sihir terhebat di seluruh kerajaan. Namanya Loisis Carroll, pemuda 13 tahun yang sadar betapa beratnya persaingan di sini. Tiba-tiba, suara familiar memanggilnya, membuatnya berbalik mencari di tengah kerumunan. Ternyata orang tuanya yang terengah-engah mengeluh karena ia berjalan terlalu cepat meninggalkan mereka. Dengan cemas, ibunya bertanya apakah kartu identitas dan pewarna rambutnya sudah ia bawa. Ia cemas mendengar rumor ada calon siswa yang diincar karena warna rambut dan mata mereka. Ayahnya menenangkan Lucilla, mengatakan sihir adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Ia menjelaskan, di Kekaisaran Utara ini, hanya akademi inilah harapan bagi rakyat biasa. Karena itu, Akademi Kandria Arkinis menjadi satu-satunya tumpuan masa depan Loisis. Sebagai satu dari 10 institut elit, akademi ini didirikan langsung oleh keluarga kerajaan. Disinilah para master arkinis terhebat di negeri ini mengajarkan seni sihir pada muridnya. Tak hanya itu, berbagai jenis kekuatan lain juga diasah hingga ke puncaknya di sini. Selama 1 dekade, banyak pahlawan rakyat biasa lahir dari akademi ini untuk melindungi kerajaan, membuat namanya kian bersinar. Ayah Loisis tersenyum bangga, inilah tempat sempurna bagi putranya untuk belajar sihir. Lucilla pun mengangguk, setuju dengan sepenuh hati. Loisis berikrar akan menjadi Grand Master. Dengan tatapan membara, ia berjanji akan menjadi kuat demi merebut kembali panti asuhan. Mendengar tekad putranya, sang ibu terhenyak, tak mampu berkata-kata. Julian memeluk istrinya yang merasa gagal sebagai seorang ibu. Ia menenangkannya, mengingatkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Loisis menggenggam tangan ibunya, berkata ia hidup sampai hari ini, berkat kasih sayangnya. Seketika, ia teringat kehidupan masa lalunya. Ia bermimpi menjadi petarung terhebat, namun terkurung oleh asma parah. Meski dengan respirator di kursi roda, semangat bela dirinya tak pernah padam. Semangat itu membuahkan hasil. Ia menjadi sarjana yang membangkitkan kembali seni bela diri melalui tesisnya. Namun, seorang akademisi licik mencuri karyanya, lalu balik memfitnahnya. Pria itu bahkan menghinanya, berkata orang sakit sepertinya tak pantas meraih kemuliaan. Puncaknya, orang tuanya sendiri menyerah, mencabut alat pernapasannya, dan membiarkannya mati. Di napas terakhirnya, ia hanya berharap satu hal, kehidupan baru, tubuh sehat, dan keluarga yang menyayanginya. Takdir menjawab doanya. Ia terlahir kembali di tahun 90 kalender suci di kota Mantia. Saat itu, seseorang bertanya pada Lucilla, apa ia yakin akan mengadopsi bayi itu karena rambutnya. Sang bayi sendiri bingung. Bukankah seharusnya ia sudah tiada? Sementara seorang biarawati lain tampak khawatir. Namun Lucilla tak peduli. Ia melihat kepolosan di mata bayi itu dan mengangkatnya sebagai putra, memberinya nama Loisis Carroll. Loisis bersyukur. Kehidupan kedua ini memberinya tubuh sehat dan keluarga yang ia dambakan. Tiba-tiba, seorang bangsawan arogan menerobos, mendorong ibunya sambil berteriak, menyingkir, rakyat jelata. Lucilla terjerembab ke tanah. Loisis dan ayahnya segera berlari untuk menolongnya. Pria itu mencibir mimpi Loisis, menyebut mustahil bagi rakyat jelata untuk menjadi Grand Master. Amarah berkobar di mata Loisis. Bangsawan itu berdecih jijik, seolah menyentuh rakyat jelata akan mengotori dirinya. Loisis nyaris menerjang maju untuk berkelahi. Namun ayahnya menahan lengannya, mengingatkan agar ia fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Loisis memberontak, namun cengkraman sang ayah begitu kuat, menahannya di tempat. Ibunya ikut memohon, memintanya bersabar, dan menepati janji untuk tidak membuat masalah. Demi orang tuanya, Loisis terpaksa menahan amarah. Ia meminta maaf pada Lucilla yang menenangkannya dengan usapan lembut. Para bangsawan itu tertawa mengejek, lalu pergi untuk mengambil nomor ujian mereka. Seketika, kerumunan terbelah. Kehadiran seorang pemuda bangsawan langsung menyita perhatian semua orang. Dialah Kancangka, pewaris keluarga Rangka yang agung. Auranya bersinar layaknya seorang bangsawan sejati. Loisis menatap tajam para bangsawan yang meremehkannya. Bersumpah akan membuat mereka membayar nanti. Ia lalu menenangkan ibunya yang cemas, meyakinkan bahwa ia pasti akan lulus ujian ini. Dari kejauhan, Chin mendengar deklarasi Lois, yang berteriak akan menjadi seorang Grand Master. Ia berikrar akan menguasai sihir, dan membuktikan kekuatannya pada semua orang. Di tengah cemoohan, ia berlari penuh tekad menuju ujian, berjanji akan menjadi yang terkuat di kehidupan ini. Semua demi melindungi hartanya yang paling berharga, yaitu keluarga barunya. Orang tuanya menatap cemas. Dari 20.000 pelamar, hanya sekitar 30 yang akan diterima. Namun Julian tahu, anak angkatnya adalah orang paling keras kepala yang pernah ia temui. Saat Loisis bertekad, ia pasti melakukannya. Mereka hanya perlu mendukung. Tiba di lokasi, Loisis sadar semua peserta jauh lebih tua. Tiba-tiba, seorang pria turun dari langit, mengumumkan dimulainya ujian masuk ke 160. Ia memperkenalkan diri sebagai Aronian Smith, kepala sekolah agung sekaligus pengawas ujian. Kerumunan terkesiap melihat sang Grand Master. Sementara Loisis teringat 6 tingkatan kekuatan di dunia. Peringkat itu adalah murid, petarung, master, Grand Master, sage, dan yang tertinggi, saint. Itu artinya, sang kepala sekolah adalah salah satu dari 3 peringkat elit teratas di dunia. Aronian lalu menunjuk sebuah tangga
dan menyatakan ujian pertama adalah mendakinya. Sang kepala sekolah mengungkap bahwa tiket ujian ada di belakang para senior yang menjaga jalan. Ia menjelaskan, ada 1.000 tiket. Hanya mereka yang berhasil merebutnya yang bisa melanjutkan. Seorang senior memperingatkan, saat tiket habis, ujian pun berakhir. Lalu ia berteriak, mulai! Kerumunan peserta langsung menyerbu tangga. Beberapa di depan berteriak sombong, meremehkan ujian ini. Di puncak tangga, seorang senior tersenyum licik menyambut para peserta ujian. Dari sana, ia melepas aura merah yang mengerikan, menyuruh mereka menyambut neraka. Gelombang kekuatan dahsyat itu menghantam langsung kelompok terdepan. Para peserta yang merasa hebat itu terkejut. Dalam sekejap, sebagian dari mereka terpental. Saat nomor mereka didiskualifikasi, peserta lain sadar. Senior itu adalah Lord Set, putra menteri. Sementara itu, Loisis Carroll mengamati segalanya dengan tenang, merasakan niat membunuh dari serangan itu. Para peserta lain kebingungan, bertanya-tanya apakah itu serangan yang sesungguhnya. Loisis maju dengan santai, menjelaskan bahwa itu bukanlah serangan fisik. Melihat itu, Lord Set melangkah maju dengan tatapan jijik. Ia berkata, orang bermental lemah pasti sudah pingsan. Ia terkejut karena Lois Carroll masih punya nyali untuk berdiri tegap. Namun ia menegaskan, di antara orang berbakat, tak ada tempat bagi rakyat jelata. Tanpa gentar, Loisis balas menatap para senior dengan tatapan menantang. Merasa diremehkan, sang bangsawan memutuskan untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Ia pun memusatkan auranya, melancarkan tekanan kuat untuk membuat Loisis berlutut. Peserta lain merasakan tekanan berat itu. Mereka berteriak karena tak bisa bernapas. Saat yang lain tumbang, Loisis berdiri kokoh. Ia bertanya, hanya segini niat membunuhmu? Ia menambahkan bahwa tekanan itu hanya efektif untuk menakuti orang biasa. Loisis teringat masa lalunya yang kelam. Baginya yang terlatih, tekanan ini hanyalah permainan anak-anak. Ia ingat pernah menghadapi monster yang sesungguhnya. Jadi tekanan ini tak ada artinya. Dengan tatapan dingin, Loisis bersiap. Tidak seperti dirinya, bangsawan itu tak pernah merasakan bahaya nyata. Loisis tersenyum sinis dan berkata, bahwa intimidasi murahan ini tak akan mempan padanya. Seketika ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menembus penghalang energi lawannya. Loisis bergerak secepat kilat, melewati lapisan aura itu seakan tak ada. Wajahnya menyiratkan amarah. Ia akan menunjukkan pada para bangsawan itu arti kekuatan yang sesungguhnya. Ia berteriak akan menunjukkan seperti apa niat membunuh yang sejati. Ledakan kuat terpancar dari tinjunya. Para calon peserta terperangah. Lord Set membeku ketakutan, merasakan tekanan dahsyat dari seorang rakyat biasa. Pukulan Loisis membeku, sejengkal dari wajah oprekmen yang terpaku. Loisis menarik tinjunya, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dengan tatapan dingin, Loisis memandang para bangsawan yang tumbang, menegaskan dominasinya. Para bangsawan terperangah, tak percaya apa yang mereka saksikan. Mustahil bocah itu melakukannya tanpa sihir. Mengabaikan keributan, Loisis melangkah melewati mereka, menyatakan akan terus maju. Dia dengan tenang berjalan ke papan berisi tiket untuk ujian tahap selanjutnya. Tangannya meraih satu tiket, mengamankan posisinya di fase seleksi berikutnya. Melihat itu, Set bangkit dengan amarah membara, berteriak karena merasa terhina. Tak terima kalah, ia melancarkan serangan sihir kuat ke punggung Loisis. Lois Carroll berbalik cepat, siap menahan serangan itu dengan tangan kosong. Sihir itu menghantam lengannya, namun Loisis berhasil menahannya. Si bangsawan tak percaya serangannya ditahan rakyat jelata. Tiba-tiba, kepala sekolah Aronian muncul dan mengumumkan kelulusan bocah itu. Namun Set memprotes, menyebut Loisis hanyalah seorang rakyat jelata. Aronian menjelaskan, akademi memperlakukan semua setara, karena monster tak mengenal status. Terpukul oleh kenyataan itu, Set terdiam, dan Lois berterima kasih atas bantuan kepala sekolah. Kemudian, Aronian memberi selamat pada Loisis karena lulus ujian tahap pertama, namun, kepala sekolah menatap rambut Loisis dan menyebut warnanya sedikit mengkhawatirkan. Aura tegang menyelimuti mereka. Loisis bertanya maksud kepala sekolah soal warna rambutnya. Tiba-tiba, tangan Aronian menyentuh bahu Loisis, membuatnya terkejut. Dia berkata akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan ciri khas Loisis jika diterima. Loisis Carroll merasa curiga, namun memilih fokus untuk lulus ujian kedua. Ia pun melaju ke tahap ujian berikutnya, meninggalkan para bangsawan. Sementara seorang senior menatapnya penuh benci. Pria itu murka Aronian, membantu rakyat biasa, dan bersumpah akan mengingat nama itu. Tak lama, semua peserta berkumpul di arena kedua untuk ujian selanjutnya. Dari 20.000 pelamar, tersisa 12.200, hampir semuanya bangsawan. Tiba-tiba, gerombolan bangsawan yang sama kembali mendekat untuk mencari gara-gara. Pemimpin mereka mengancam, kali ini takkan ada yang bisa menolongnya. Loisis hanya bersedekap, tak peduli pada ancaman mereka. Yang lain menyindir, tanpa kepala sekolah, dia sudah diusir. Menanggapi itu, Loisis Carroll tersenyum sinis dan menyebutnya bodoh di depan umum. Si bangsawan terkejut dan murka dihina oleh seorang rakyat jelata. Sambil menyeringai, Loisis berkata, penilaian Grandmaster jauh lebih baik dari mereka. Si bangsawan marah, mengancam akan menghajar wajahnya. Namun Loisis hanya tersenyum meremehkan. Ia sama sekali tak menunjukkan rasa takut menghadapi ancaman itu.
Mata pria itu berkilat marah, menandakan dia serius dan siap menyerang. Ia pun melesat maju, melayangkan tinju sekuat tenaga ke wajah Loisis. Namun, Loisis tetap tenang, menganalisa gerakan lawannya. Dengan mudah, ia menghentikan pukulan si bangsawan hanya dengan 2 jari. Dengan gerak kilat, Loisis membalas dengan 1 pukulan telak ke tubuh lawannya. Si bangsawan panik, tubuhnya mendadak tak bisa digerakkan sama sekali. Lois mengungkapkan ia memakai teknik bela diri untuk mengunci meridian lawannya. Pukulan itu membuat tubuh si bangsawan terlempar. Kawan-kawannya berteriak putus asa melihat teman mereka dikalahkan begitu mudah. Tubuhnya menghantam lantai arena dengan keras, mengejutkan semua peserta. Salah satu temannya bahkan ikut terjatuh, sementara yang lainnya bergegas lari untuk menolong. Si bangsawan tergeletak kesakitan, sementara temannya cemas bertanya keadaannya. Sambil mengeluh putus asa, ia berkata tak bisa merasakan atau menggerakkan lengannya. Ia pun menuduh Loisis memakai racun dan berteriak akan segera melaporkannya. Loisis Carroll maju. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa itu bukanlah racun, melainkan seni bela diri. Dia mengaku menahan diri demi ibunya, namun kesabarannya kini sudah mencapai batas. Dengan tatapan serius, bocah itu menegaskan, hanya yang siap dipukul yang berhak untuk memukul. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikan pertarungannya dengan para bangsawan. Ternyata itu adalah Chain Oranka yang mengingatkannya bahwa ujian penting sedang berlangsung. Chain bertanya apakah Loisis rela didiskualifikasi. Lois menatapnya tanpa kata, namun matanya masih berkilat penuh amarah. Bangsawan lain berteriak agar Chain tidak ikut campur, mengancam akan menghabisi Loisis saat itu juga. Namun, tatapan dingin Chain membungkam mereka. Ia menyuruh mereka mundur, seolah tahu siapa yang mereka hadapi. Dihadapkan aura Chain, para bangsawan itu geram, tetapi terpaksa menghentikan pertarungan. Saat pemimpin mereka berbalik pergi, ia bergumam penuh benci, tak peduli rakyat biasa atau bangsawan. Baginya, mereka semua hanyalah sampah. Loisis memandangi mereka pergi, menyimpulkan bahwa semua bangsawan sama saja, menindas dengan kekuasaan. Setelah insiden itu, Chain mendekat dan memuji kekuatan serta keberanian yang dimiliki Loisis. Chain lalu mengulurkan tangannya, menawarkan Loisis Carroll untuk bergabung dengan timnya. Seketika, kerumunan bangsawan dan gadis-gadis lain mengerubungi Chain, berebut tempat di timnya. Para peserta lain berbisik bahwa bergabung dengan keluarga Oranka adalah tiket pasti untuk bisa lolos. Akan tetapi, Loisis hanya membuang muka, sama sekali mengabaikan tawaran emas pria itu. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir raksasa terbentuk di tengah arena, melayang megah di udara. Kepala sekolah Aronian muncul, memberi selamat pada semua yang telah lulus ujian tekad. Ia lalu mengumumkan tahap berikutnya, ujian kekuatan. Tiba-tiba, simbol bercahaya muncul di dada tiap peserta. Chain terperangah melihat simbol di dadanya, itu adalah elemen tanah. Seperti yang lainnya, pewaris keluarga Oranka itu benar-benar kaget, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Seketika, tubuh Chain dan yang lainnya terasa berat luar biasa, membuat mereka tersungkur ke tanah. Lingkaran sihir tanah aktif di seluruh arena. Aronian menjelaskan, mereka akan bertarung di bawah pengaruh sihir ini. Para bangsawan mengeluh, tak percaya mereka harus bertarung di bawah sihir tanah seorang Grandmaster. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chain yang berjalan normal, seolah tak terpengaruh sihir itu. Chain dari keluarga Oranka mati-matian bertahan berdiri. Tiba-tiba, perhatiannya teralih pada sesuatu di atas. Ternyata, itu adalah Loisis, yang sedang berlari menaiki dinding vertikal arena. Seakan gravitasi tak berlaku baginya. Penonton syok melihat bocah itu mencapai panggung kepala sekolah. Aronian berhadapan dengan Loisis Carroll, berkomentar bahwa ia lagi-lagi menjadi yang pertama tiba. Para peserta mengenali bocah dari tes pertama itu, merasakan aura kuat yang menekan darinya. Bahkan Chain, yang 3 tahun berlatih tingkat master, nyaris tak bisa berdiri merasakan tekanan itu. Aronian lalu mengumumkan, hanya mereka yang masih berdiri yang bisa lanjut ke tes berikutnya. Sesaat kemudian, kepala sekolah merapal sihir, menciptakan cahaya menyilaukan di seluruh arena. Gudang senjata magis pun muncul. Siapapun boleh memilih satu untuk digunakan dalam pertarungan. Senjata-senjata itu berputar di udara, lalu melesat ke arah para peserta yang masih bertahan. Dengan sangat gesit, Loisis menangkap beberapa bilah pedang yang melesat di udara sekaligus. Ia memilih satu pedang, berhadapan dengan 2 bangsawan yang memperingatkan, keluar panggung berarti diskualifikasi. Dari atas panggungnya, kepala sekolah Aronian mengumumkan bahwa ujian terakhir akan segera dimulai. Dengan satu jentikan jari, ia memberi perintah untuk melepaskan slime yang terkurung ke arena. Namun dalam sekejap, semua senjata di tangan para peserta lenyap begitu saja. Para peserta kebingungan soal slime. Tapi Loisis merasakan firasat buruk dan langsung menyadari bahayanya. Sesaat kemudian, bola-bola energi biru mulai berjatuhan dari langit dengan kecepatan tinggi. Bola-bola itu menghantam lantai arena dan pecah, membuat para peserta semakin tidak mengerti. Perlahan, makhluk-makhluk itu menampakkan wujudnya sebagai slime. Para peserta sadar, inilah ujiannya. Aturan diumumkan, blokir 1 poin, menghindar 2 poin, dan mengalahkan musuh 5 poin. Aronian menegaskan, peringkat ditentukan oleh total poin, dan hanya 100 teratas yang berhak lolos. Loisis sadar, kompetisi ini tidak akan mudah. Tiba-tiba, slime raksasa mulai menembakkan proyektil kecil.
Serangan mereka bak proyektil. Beberapa peserta meremehkan, mengira monster itu bodoh dan mudah dikalahkan. Seorang bangsawan yang bersemangat bersiap merebut 5 poin pertamanya dengan mudah. Ia pun berlari dengan pedang terhunus, menyerang makhluk biru kecil itu. Tapi tiba-tiba, makhluk itu menunjukkan ekspresi kesal dan bersiap menyerang. Lendir itu melesat bak peluru meriam ke arah peserta sombong itu. Bangsawan itu terkejut, tak menyangka monster itu bisa bergerak secepat ini. Pedangnya hancur berkeping-keping dan pukulan itu mendarat telak di wajahnya. Di saat yang sama, peserta lain menjerit saat lendir lain terbang ke arahnya. Sesaat kemudian, pria itu dihantam keras dan terlempar jauh oleh kekuatan benturan. Para peserta lain panik saat menyadari kekuatan sejati makhluk-makhluk kecil itu. Salah satunya berteriak agar semua orang waspada karena hujan lendir terus turun dari langit. Akibatnya, banyak peserta yang terkena serangan dan jatuh tak berdaya. Arena berubah menjadi medan kekacauan dengan monster menyerang tanpa henti. Sementara pertempuran berkecamuk, para pengawas dengan tenang mencatat skor setiap peserta. Seorang wanita melapor pada Aronian bahwa kandidat dari keluarga Oranka dan Duran juga ikut serta. Karena itu, ia yakin rekor poin baru mungkin akan tercipta tahun ini. Namun pengawas lain berkata ada juga rakyat biasa yang luar biasa. Seperti anak yang ia bantu, Aronian tersenyum, berkata bahwa Loisis Carroll menarik dan bisa menjadi kejutan dalam ujian ini. Tapi pengawas menyadari, saat ini Loisis hanya mengamati pertarungan. Ia berkata, anak itu belum bergerak sedikit pun. Seorang peserta bertanya apa yang dia lakukan, berpikir slime itu terlalu cepat baginya. Mereka pun mengejeknya, mengatakan rakyat jelata sepertinya akan segera tersingkir. Tiba-tiba, seekor slime raksasa melesat dengan kecepatan penuh menuju Loisis. Makhluk itu mendekat dengan cepat, siap menyerang langsung. Tapi Loisis tetap tenang, menghadapi monster itu dengan ekspresi yang sangat bosan. Dengan gerak cepat, ia menghindar, membuat serangan itu mengenai peserta lain di belakangnya. Para pria yang meremehkannya terdiam terpana. Mereka tak percaya ia berhasil menghindar. Sesaat kemudian, makhluk biru lain menyerangnya untuk menjatuhkannya. Namun, anak itu kembali menghindar, dan monster itu malah mengenai bangsawan lain di dekatnya. Dengan tatapan fokus, Loisis bersiap untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Seketika, beberapa slime mengepungnya dan menyerang serempak dari segala arah. Bangsawan yang mengejeknya tersenyum sinis, yakin kali ini dia takkan bisa kabur. Loisis hanya menutup mata dan berkonsentrasi penuh. Saat itu, Loisis teringat kembali latihannya di Gunung Es. Teman-temannya mengeluh, lemparan batu itu berbahaya dan bisa melukai seseorang. Tapi Loisis Carroll menenangkan mereka, berkata ia ingin menguji kemampuan barunya. Mereka pun bersiap dan memperingatkan serangan akan datang. Sesaat kemudian, mereka melempar beberapa batu bersamaan untuk menguji refleks teman mereka. Loisis teringat, di kehidupan sebelumnya, ia pernah membuat hipotesis tentang tubuh manusia. Dari sana, ia berlatih untuk mempercepat transmisi informasi dari otaknya. Dengan cara ini, ia bisa mengkalkulasi lintasan dan bereaksi instan terhadap serangan apapun. Dengan mata terpejam, ia mengumpulkan semua data serangan yang mendekat. Pikirannya menghitung semua rute menghindar dalam sekejap. Lalu, ia bergerak dengan sempurna, menghindari semua batu tanpa tersentuh sedikit pun. Rahang teman-temannya ternganga, takjub oleh keahliannya. Loisis menyeka keringat, puas karena tekniknya bekerja sempurna. Mereka menghampirinya dan bertanya bagaimana ia melakukannya. Apakah itu teknik baru? Ia lalu menjelaskan nama kemampuannya adalah perhitungan pertempuran kosong, membuat mereka bingung. Dia tersenyum misterius dan menjelaskan bahwa hasil pertarungan sudah diputuskan sebelum dimulai. Dari sana, ia mengklaim bahwa tekniknya dapat memprediksi hasil dari pertarungan apapun. Kembali ke masa kini, matanya bersinar tajam saat ia mengaktifkan kekuatannya secara maksimal. Otaknya mulai memproses informasi, menghitung lintasan setiap monster. Perhitungan dilakukan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setiap gerakan slime di arena telah terbaca. Seketika, 4 monster mengepungnya, menyerang serentak dari segala penjuru. Loisis sadar, meski cepat, slime hanya bergerak lurus. Karena itu, ia hanya perlu menghitung sudut pantul dan memprediksi semua lintasan mereka. Dengan rencana matang, ia mulai bergerak dengan lincah mengitari arena. Dengan mudahnya, bocah itu menghindari setiap serangan tanpa goresan. 4 hindaran memberinya 8 poin, siap untuk fase rencana berikutnya. Sesaat kemudian, ia menghunus pedangnya, mengisinya dengan energi biru yang menyilaukan. Sambil memegang senjatanya, Loisis menyatakan kini gilirannya untuk balik menyerang. Ia pun mengerahkan teknik bela dirinya, melancarkan tebasan pedang kuat ke arah para slime. Para penonton dari jauh terperangah menyaksikan adegan yang baru saja terjadi. Para pengawas terdiam, bertanya-tanya apa ia benar-benar membaca pergerakan slime itu. Yang lain membenarkan, mengatakan persepsi anak itu setingkat petarung sejati. Melihat ini, Chin sadar bocah itu istimewa dan memutuskan untuk bekerja sama. Tiba-tiba, Loisis merasakan sesuatu yang aneh mendekat dan menoleh. Seekor slime lain mendekatinya, ia pun bersiap menambah pundi-pundi poinnya. Dengan teknik andalannya, ia melancarkan tusukan pedang untuk meraih 5 poin. Namun, di detik terakhir, sebilah pedang lain menembus makhluk itu dan mencuri poinnya. Loisis Carroll murka
dan menatap tajam bangsawan yang menjadi pelakunya. Ia bertanya apa pria itu sengaja merebut buruannya. Pria itu hanya tersenyum sinis, membenarkan perbuatannya tanpa rasa malu. Ia lalu berkata tidak sedang mencuri dari Loisis, seraya mengayunkan pedangnya dengan gerakan presisi. Tebasannya membelah makhluk itu menjadi dua bagian dengan sempurna. Sementara peserta lain berjuang mati-matian, bangsawan itu menghampiri petarung lain dan mengaku telah mencuri poin mereka juga. Sesaat kemudian, ia memperkenalkan diri sebagai Ken dan mengajak bocah itu untuk berburu poin bersama. Tapi Loisis hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Tak terkesan, Ken menjelaskan ia hanya ingin peringkat bagus dan mengusulkan kompetisi untuk melihat siapa yang meraih poin lebih banyak. Dengan tatapan menantang, ia meminta Loisis menunjukkan seluruh kekuatannya. Loisis Carroll tersenyum percaya diri, menerima tantangan bangsawan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Ia menggenggam pedangnya erat, bersiap untuk kompetisi perebutan poin. Namun, bocah itu menaikkan taruhan, menyatakan yang kalah harus mematuhi sang pemenang dalam segala hal. Melihat itu, salah satu pemanah bernama Sid geram melihat keduanya malah bekerja sama. Ia bergumam, dalam kekacauan ini, inilah saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka berdua. Bangsawan itu pun tersenyum licik. Setuju dengan rencana itu, tiba-tiba seekor slime terbang ke arah sang pemanah yang langsung bersiaga. Sesaat kemudian, pemimpin kelompok memberi aba-aba, dan mereka mengarahkan busur ke arah dua pemuda itu. Sementara itu, keduanya bertarung bahu-membahu, saling melindungi dari gempuran slime. Di arena, Loisis menahan salah satu monster dengan pedangnya, melindungi Ken dari serangan. Tiba-tiba, hujan panah melesat ke arah mereka, mengejutkan duo itu. Panah menghantam tanah, memicu ledakan besar yang menerbangkan debu. Ken benar-benar terkejut saat Loisis melindunginya dan menerima seluruh dampak serangan. Pemanah bangsawan itu tersenyum jahat, merayakan kemenangannya. Ia yakin telah mengenai sasarannya. Namun, Loisis hanya tersenyum tipis. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh serangan itu. Melihat ini, sang pemanah terbelalak, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat debu mereda, tampaklah Loisis Carroll yang menahan semua anak panah itu hanya dengan tangannya. Para bangsawan tercengang, bertanya-tanya bagaimana ia bisa bereaksi secepat itu. Karanka mendekat dan menanyakan keadaannya. Ia menyebut orang-orang itu sampah karena telah bermain curang. Pemimpin para pemanah murka atas penghinaan itu dan memerintahkan anak buahnya untuk membidik Karanka. Ia lalu menggunakan tekniknya, melapisi dua anak panah dengan aura gelap yang kuat. Keduanya melesat dengan kecepatan tinggi menuju Karanka. Karanka meremehkan serangan itu dan menggunakan pedangnya untuk menepis panah dengan mudah. Tapi ia tak menyadari, ada panah terkutuk yang tersembunyi tepat di belakang panah pertama. Tiba-tiba, Karanka merasakan ancaman dan berbalik, dikejutkan oleh bahaya yang sesungguhnya. Sesaat kemudian, suara serangan menggema saat darah muncrat kemana-mana. Karanka terbelalak. Tiba-tiba Loisis melesat dan menepis panah itu dengan tangan kosong. Khawatir, Karanka melihat tangannya, tapi Loisis berkata kalau dirinya lah target asli serangan itu. Para pengawas geram, menyebut serangan itu licik dan ingin mendiskualifikasi sang pemanah. Namun Aronian menolak, yakin mereka akan kalah. Ia menyuruh staf menyiapkan ramuan penyembuh. Kembali ke arena, Loisis menoleh, memastikan nama bangsawan di hadapannya adalah Karanka. Sambil tersenyum, Loisis memegang pedangnya ala pemukul, lalu bertanya soal permainan rakyat bernama bisbol. Sesaat kemudian seekor slime melesat ke arah mereka. Loisis pun mengambil kuda-kuda, otaknya seketika mengkalkulasi fisika ayunan sempurna. Matanya bersinar biru, memfokuskan semua energi. Dan, hap, ia menghantam slime itu dengan pedangnya, memakai teknik bisbol ciptaannya sendiri. Slime itu pun melesat dahsyat, meluncur deras bak peluru meriam yang ditembakkan. Proyektil hidup itu meluncur lurus ke arah para pemanah yang terperangah tak percaya. Tepat sasaran. Slime itu menghantam telak sang pemimpin dengan kekuatan luar biasa. Hantaman keras itu melemparnya ke ujung arena. Nomor 438 resmi didiskualifikasi, Loisis bersorak menang. Sementara, Karanka merasa permainan rakyat jelata itu sangat menarik. Rekan-rekan pemanahnya berteriak marah, tak terima dengan kekalahan teman mereka. Salah satu dari mereka kebingungan, mencari sosok Loisis yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, Loisis muncul di udara, menggunakan slime lain untuk serangan kejutan dari atas. Ini yang kedua, teriaknya, sambil menghantam slime itu dengan pedangnya ke arah bawah. Alhasil, slime itu mendarat telak di wajah pemanah kedua. Ia terlempar dengan ekspresi konyol. Sesaat kemudian, nomor 1439 didiskualifikasi. Bangsawan terakhir pun panik. Loisis muncul di belakangnya. Sekarang tinggal kau sendiri, bisiknya mengancam. Bangsawan itu menggertak. Para petinggi takkan membiarkan rakyat jelata sepertimu. Namun, Karanka diam-diam mendekat dan menyelengkat kakinya hingga pemanah itu tersungkur. Lain kali lebih hati-hati, ejeknya saat pria itu jatuh tersungkur mencium tanah. Usai pertarungan, Karanka berterima kasih lalu cemas menanyakan keadaan tangan Loisis. Loisis menjabat tangannya, meyakinkan bahwa lukanya bukan masalah besar. Ia menambahkan, kau lumayan juga untuk ukuran seorang bangsawan. Karanka menukas, jangan samakan aku dengan mereka. Aku dari keluarga besar Oranka.
sebuah klan kuat yang melahirkan banyak Grandmaster dan orang bijak dari generasi ke generasi. Bertarung bersamanya, Loisis sadar, ternyata ada banyak jenis bangsawan di dunia ini. Para bangsawan lain murka, tak terima seorang rakyat jelata mengacaukan kompetisi mereka. Mereka pun bersatu, bersumpah takkan membiarkan duo itu mendapatkan poin lagi. Menghadapi ancaman, Loisis dan Karanka saling menatap dengan tatapan penuh tekad. Sesaat kemudian, gerombolan bangsawan menyerbu mereka, meneriakkan, rakyat jelata harus enyah. Di saat bersamaan, peserta lain sadar, Karanka adalah target dan memutuskan untuk membantu. Pertarungan besar pun pecah. Pendukung Karanka menyerbu. Arena menjadi medan perang kacau. Dari kejauhan, seorang gadis dan penyihir cilik mengamati pertempuran. Lalu, Miliana maju untuk menghajar para bangsawan. Loisis sadar kini ia jadi target banyak orang, membuat situasinya semakin rumit. Tiba-tiba, beberapa slime muncul entah dari mana, memaksanya untuk terus menghindar. Sementara itu, si penyihir cilik memanfaatkan kekacauan untuk menjatuhkan seorang bangsawan. Tak lama, Miliana mengayunkan senjatanya, melancarkan pukulan kuat yang melempar beberapa orang. Di saat yang sama, pria berambut merah dengan palu raksasa menghancurkan lawannya sekali ayun. Sambil tertawa lebar, pria itu berseru, "Pertarungan ini benar-benar luar biasa seru." Pria berambut merah itu menyeringai, memukul orang ternyata jauh lebih menyenangkan. Ia menambahkan, "Ini jauh lebih memuaskan ketimbang sekadar melawan slime." Pria itu lalu memutar palunya, bersiap melancarkan serangan Arya. Dengan teriakan perang, ia menyuruh semua orang menyingkir, ayunan dahsyatnya menghantam para peserta, melemparkan mereka dengan kekuatan luar biasa. Sesaat kemudian, ia menghentikan serangannya, mengamati kerusakan parah yang ia timbulkan, lantai arena dipenuhi bangsawan yang tumbang. Melihat itu, seorang pengawas bertanya pada Aronian, apakah pertarungan brutal ini harus dihentikan? Namun, pengawas lain cemas jika semua bangsawan akan didiskualifikasi karenanya. Sang kepala sekolah berkata bahwa tempat ini punya aturan sendiri, opini publik tidaklah penting. Tiba-tiba, pilar cahaya raksasa muncul di tengah arena, menarik perhatian semua orang yang melayang di udara. Aronian mengumumkan bahwa ujian kedua akhirnya telah berakhir. Ia lalu menyatakan hasil, dan skor peserta yang lulus akan segera diumumkan. Sihir bumi pun menghilang, membuat beberapa peserta jatuh ke tanah. Mereka benar-benar kelelahan. Peserta yang terluka diperintahkan meminum ramuan pemulihan untuk memulihkan energi mereka. Loisis memegang ramuan penyembuh, terkesan dengan kekuatan misterius yang terpancar darinya. Ia berpikir, bahkan ramuan termurah pun harganya 3 koin perak. Terlalu mahal untuknya. Karanka mendekat dan memintanya tenang, ia tak akan mengejeknya meski menang taruhan. Sesaat kemudian, Aronian mengumumkan bahwa hasil ujian kedua akan segera diumumkan pada semua orang. Sebuah gulungan sihir raksasa muncul di udara, dan Ken penasaran dengan peringkat Loisis. Para bangsawan mengejeknya, karena nama rakyat biasa takkan ada di daftar peringkat ke-6 teratas. Sebuah suara menjelaskan bahwa 5 besar telah memecahkan rekor, mengumumkan Milan Roy di peringkat ke-5. Berikutnya, peringkat ke-4 diraih oleh Karanka, yang menunjukkan ekspresi sangat serius. Peraih peringkat ketiga adalah Peorahan, yang tersenyum penuh percaya diri pada peserta lainnya. Loisis menjadi tegang, cemas kalau ia didiskualifikasi karena menyerang para bangsawan. Namun, sebuah kejutan terjadi. Peringkat kedua adalah Loisis Carroll dengan 887 poin. Rahang Ken seakan jatuh, bingung siapa pria yang tak dikenalnya itu. Dengan senyuman, Loisis berkata bahwa identitasnya masih menjadi sebuah rahasia. Karanka pun mengakui kekalahannya dan menanyakan hadiah sang pemenang. Namun, Loisis akan memberitahunya setelah ujian selesai. Kini, pemenang pertama yang gemilang akan diumumkan dengan skor yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pemenang pertama dengan rekor 88 poin adalah Nilgan, si pria berpalu. Dengan senyum percaya diri, ia bergumam ada orang-orang menarik di sekitarnya dan berharap tak kecewa. Para bangsawan lain terkejut melihat dua rakyat biasa menduduki peringkat pertama dan kedua, mengalahkan keluarga Durahan. Penyihir kecil itu menyadari tangan Payu gemetar hebat. Entah karena amarah atau gembira, Payu menatap sang pemenang dengan tajam dan berkata ingin bertarung dengannya suatu hari nanti. Sementara itu, sekelompok bangsawan murka karena kalah dari rakyat biasa. Pemimpin mereka menyebutnya sebagai aib bagi kaum bangsawan. Seorang pengawas berkomentar ini, pertama kalinya rakyat biasa dari panti asuhan menduduki 2 posisi teratas. Aronian lalu bertanya, apa mereka tahu alasan sebenarnya Asosiasi Arkinis merawat anak yatim? Dia menjelaskan bahwa kekuatan sejati seseorang sama sekali tidak berhubungan dengan status sosial. Dengan berakhirnya ujian kedua, kepala sekolah memerintahkan semua yang lulus untuk menuju lokasi ujian berikutnya. Karanka berkomentar Loisis nyaris meraih peringkat pertama, dan penasaran siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Rombongan pun tiba di lapangan latihan ketiga, sebuah hutan yang sangat lebat. Untuk tantangan terakhir, Aronian tiba-tiba muncul di udara dan mengumumkan ujian final adalah pertarungan berebut emblem. Sesaat kemudian, ia menjelaskan akan membagikan emblem dan memindahkan semua orang ke lokasi acak. Emblem-emblem itu melayang ke arah peserta saat Aronian menjelaskan tujuan mereka adalah mengumpulkan emblem sebanyak mungkin.
Dengan wajah serius, ia memperingatkan siapapun yang kehilangan emblem akan langsung didiskualifikasi. Saat itu, Karanka mengingatkan Loisis bahwa peraih peringkat tertinggi akan menjadi target utama di hutan. Loisis sadar, peringkat itu memang diumumkan untuk menciptakan skenario perburuan seperti ini. Sang kepala sekolah lalu tersenyum, menyuruh semua orang menunjukkan kemampuan mereka dan bertahan sampai akhir. Terdampar di hutan, tekad Loisis justru membara karena kelulusannya tinggal selangkah. Tak lama, sebuah panggilan kasar yang meremehkannya membuat Loisis menoleh kaget. Sosok pria, berkapak menuduhnya, telah menghina kaum bangsawan selama ujian berlangsung. Loisis balas menatap tajam, sorot matanya dingin tanpa ada sedikit pun rasa takut. Para bangsawan mengepung sambil mengejeknya, mengatakan Ken tak akan bisa melindunginya lagi. Seketika, Loisis sadar, ia telah masuk dalam perangkap yang rapi. Memperburuk keadaan, seorang pemanah telah membidiknya dari atas bukit. Loisis langsung mengerti. Lokasinya telah dibocorkan oleh tim teleportasi. Muak basa-basi, si pria kasar mengayunkan kapaknya untuk menyudahi Loisis. Ayunan penuh kebencian itu dilancarkan dengan sekuat tenaga. Namun, Loisis Carroll mampu menghindar dengan kelincahan yang menakjubkan. Dua bangsawan lain menyergap dari belakang dengan tombak, berteriak bahwa ia takkan bisa lolos. Tapi Loisis justru melompat ke atas tombak mereka, menghindari serangan dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba, panah sihir hijau melesat di sisinya membuat Loisis terkejut. Ia berputar di udara dan berhasil menangkis panah itu dengan pedangnya. Ia mendarat dengan mulus, bertanya-tanya asal dari serangan sihir mendadak itu. Si kasar menyuruhnya menyerah, mengatakan ajalnya akan tiba di hutan itu. Keempat bangsawan pun menyerang serentak. Namun Loisis mampu bertahan dengan sangat baik. Sesaat kemudian, panah sihir kembali melesat di tengah kekacauan. Loisis geram menyadari serangan pengganggu itu datang lagi. Ia pun berbalik dan menangkis panah itu sekali lagi, tanpa kesulitan sedikit pun. Salah satu dari mereka mengejek, mengungkap bahwa itu adalah sihir angin dari tombaknya. Ia lantas maju, dan melancarkan serangan langsung menggunakan tombaknya ke arah Loisis. Namun Loisis kembali menghindar, membuat bangsawan itu murka. Loisis pun frustasi karena tekniknya tak bisa membaca lintasan sihir. Ia menarik napas dalam-dalam, memikirkan strategi baru untuk mengatasi keadaan ini. Ia pun memutuskan untuk memakai teknik Sen Noen, menyerang balik sebelum musuh sempat bergerak. Dengan pemikiran itu, ia bersiap membalikkan kekuatan lawan untuk melawan mereka. Seorang bangsawan yang tak sabar berteriak agar semuanya menyerang secara bersamaan. Ketiga pria itu lantas maju dengan kekuatan penuh. Namun, Loisis hanya tersenyum sinis, telah menduga serangan gabungan mereka. Ia bergerak maju di saat yang tepat, melancarkan serangan balasan dengan presisi yang sempurna. Si pria kasar bersorak, mengira pukulannya yang kuat berhasil mengunci pergerakan Loisis. Tetapi kapaknya hanya menyerempet saat Loisis menghindar dari bawah dengan sangat gesit. Dengan pedangnya, ia membelokkan arah kapak, menggunakan gagang senjatanya sebagai tumpuan. Akibatnya, pria kasar itu kehilangan keseimbangan dan kapaknya terlepas ke arah temannya. Senjata itu telak mengenai seorang bangsawan, sementara Loisis menendang yang lainnya dengan kekuatan penuh. Pria berkapak itu jatuh menimpa si pemanah, sementara Loisis menghadapi bangsawan yang tersisa. Tiba-tiba, bangsawan bertombak itu memanjat pohon dan menembakkan sihir angin lainnya. Loisis sadar pria itu memakai tombaknya untuk sihir. Dengan sigap, ia menjadikan bangsawan lain sebagai tameng untuk menahan serangan sihir itu. Dengan menjadikan bangsawan itu sebagai tameng hidup, serangan itu telak mengenainya. Loisis mengambil tombak yang jatuh, lalu membidik bangsawan di atas pohon. Dengan sekuat tenaga, ia memutar tubuh dan melempar tombak itu, bagaikan sebuah misil yang melesat cepat. Tombak itu melesat kencang dan menghantam pohon dengan sangat akurat. Saat hantamannya menjatuhkan bangsawan itu, energi biru tiba-tiba membekukan tanah dan menarik semua emblem ke arahnya. Seketika, emblem milik para bangsawan yang kalah terbang langsung ke tangan Loisis. Loisis menggenggam erat emblem-emblem itu sambil tersenyum menang. Ia menyatakan akan merampas semua emblem milik kelompok itu. Pemimpin mereka bangkit dengan murka, memerintahkan pemanah untuk memakai sihir terkuatnya. Tiba-tiba, sebuah suara bertanya apakah perintah itu untuknya. Dan terlihat Karanka telah tiba. Si pemanah di pohon pun jatuh terhempas ke tanah, pingsan seketika akibat sebuah pukulan telak. Sambil duduk santai di dahan, Karanka mengejek bangsawan itu, mengatakan ia takkan bisa memakai sihirnya lagi. Ketua kelompok itu tak percaya kakak berhasil lolos dari jebakan maut mereka. Karanka mengungkap kalau dialah yang membuat mereka membocorkan rencana, karena mereka telah meremehkan keluarga Oranka. Rencananya hancur berantakan. Sang bangsawan murka dan bersumpah akan menghabisi mereka. Tapi tiba-tiba, sebatang panah mana melesat menumbangkan nyawanya seketika. Karanka mendarat di sisi Loisis, yang justru mengeluh karena keributan itu. Syukurlah dia baik-baik saja. Karanka bilang musuh mereka lemah, dan Loisis menawarkan emblem yang dikumpulkannya. Karanka menawarkan bantuan untuk serangan berikutnya. Namun Loisis menolak, mengatakan ia akan menyelesaikannya seorang diri. Tiba-tiba, Pidurahan muncul bertepuk tangan, memuji sikap Loisis dengan tatapan yang provokatif. Gadis itu mendekat, menuntut salah satu dari mereka untuk berduel dengannya. Loisis mengenalinya sebagai Pei, putri seorang Grandmaster ternama. Ia pun bertanya apa Pei berteman dengan Karanka.
Namun Pei menyangkalnya dengan keras, lalu dengan kesal, mengaku pernah berduel dengannya. Ia kalah karena ceroboh, dan Loisis pun mengejeknya. Karanka menyarankan untuk pergi, karena lebih baik fokus mengumpulkan emblem. Mendengar itu, Pei menyebut mereka pengecut. Tuduhan itu berhasil memancing amarah Loisis. Sambil tersenyum, ia menerima tantangan itu. Ia penasaran dengan cara bertarung seorang bangsawan elit. Gadis itu bersemangat. Ia berjanji akan bertarung tanpa sihir, agar duel mereka seimbang. Sesaat kemudian, ia memegang tombak sucinya, dan melancarkan serangan dahsyat ke arah mereka. Mata Loisis berkilat biru tajam saat bersiap. Dengan sigap, ia menangkis ujung tombak itu dengan pedangnya. Melihat itu, Pidurahan terkejut. Ia memuji kemampuan Loisis yang luar biasa. Loisis mencengkeram gagang pedangnya erat, menatap lawannya dengan penuh keyakinan. Sang bangsawan mencoba menarik tombaknya, namun Loisis menahannya dengan kekuatan luar biasa. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan pedangnya untuk menggoyahkan keseimbangan gadis itu. Tapi Pei segera bangkit dan menyerang balik, berteriak agar pertarungan dilanjutkan. Ia melompat ke udara, menyiapkan serangan tombak suci berikutnya. Hantamannya menciptakan ledakan dahsyat yang menerbangkan debu kemana-mana. Dari kejauhan, para pengawas terpukau melihat kekuatan sang bangsawan elit. Salah satu dari mereka berkomentar, kecepatan dan kekuatannya sungguh sempurna. Memang pantas disebut jenius. Tapi yang lain ragu Loisis bisa bertahan, karena rakyat biasa tak punya harapan. Tiba-tiba, Aronian muncul. Seseorang bertanya siapa yang akan menang menurutnya. Sang kepala sekolah mengaku menyukai anak itu. Namun ia bilang, Loisis takkan bisa mengalahkan Pei. Ia menjelaskan, ini adalah pertarungan fisik, sekaligus adu kekuatan tekad. Saat debu menghilang, terlihat Loisis menahan serangan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Pertarungan berlanjut. Pei mengerahkan seluruh tenaga, menghujamkan tombak sucinya ke arah Loisis. Ia melancarkan rentetan serangan cepat yang berhasil ditangkis oleh pedang Loisis. Sang bangsawan mulai jengkel. Meski sudah mengerahkan segalanya, Loisis Carroll tak mundur selangkah pun. Saat itu, Loisis menemukan celah. Matanya berkilat biru tajam. Dengan kecepatan kilat, ia menangkap tombak Pei sebelum gadis itu sadar. Ia membantingnya, membalikkan keadaan dalam sekejap. Sesaat kemudian, Loisis memelintir pergelangan tangan Pei, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Tak bersenjata, Pei murka. Ia menatap Loisis penuh kebencian atas penghinaan ini. Tapi dengan sigap, Loisis menangkap dan membantingnya melewati bahunya. Menunjukkan kekuatan fisiknya, Loisis mendarat dengan gesit dan melempar beberapa cakram logam ke arah Pei. Gadis itu terkesan, bahkan Karanka tak bisa menghindari serangan itu. Loisis tersenyum, itu mudah jika kau lebih teliti. Dari sana, Pei meraih tombaknya kembali. Ia menyelimuti tombaknya dengan api, menantang Loisis sekali lagi. Sesaat kemudian, ia menghantamkan senjatanya ke tanah, menciptakan ledakan api dahsyat di arena. Sang bangsawan pun melompat, melancarkan serangan bulan sabit untuk mengakhiri duel ini. Loisis menganalisa pertarungan, memikirkan berbagai teknik yang bisa dilancarkan sebuah tombak. Ia menyadari, kombinasi jangkauan dan kekuatan serangannya membuat tombak itu sangat mematikan. Tapi di saat yang sama, ia tahu tombak itu punya kelemahan fatal yang bisa ia manfaatkan. Seketika, Pei memutar tombaknya dengan gesit, membentuk perisai untuk menahan serangan pemuda itu. Loisis pun sadar, pertarungan jarak dekat adalah kelemahannya. Maka, ia hanya butuh satu kesempatan yang tepat untuk menerobos pertahanannya. Dengan rencana matang untuk mengakhiri segalanya, ia melancarkan tarian pedang, serangan balasan dahsyat ke arah sang bangsawan. Pei tersenyum yakin. Dia sudah membaca semua pergerakan dan rencana Loisis. Dengan mudah ia menghindar, menegaskan taktik seperti itu takkan mempan padanya. Sang bangsawan menjadikan tombaknya tumpuan, melesat ke udara. Ia lalu berputar, menciptakan badai kekuatan yang mengguncang arena. Loisis terperangah, serangan balik secepat kilat itu di luar dugaannya. Gadis itu berseru, tombak suci Durahan tak punya celah kelemahan. Ledakan energi dahsyat melesat tanpa ampun ke arah sang pemuda. Dari jauh, para pengawas bergumam, bakat bangsawan itu melampaui level biasa. Menghadapi gempuran itu, Loisis mendesah pasrah. Ia mengerahkan jaring pedang, menciptakan perisai energi biru untuk bertahan. Loisis tahu, kelemahan fatal tombak itu adalah konsumsi energinya yang boros. Jika ia bisa bertahan cukup lama, celah fatal pasti akan terbuka. Namun pedangnya mulai retak. Petrus menggempur dengan tatapan yakin, tanpa mundur selangkah pun dari pertarungan. Saat itulah, mata Loisis berkilat tajam. Ia akhirnya menemukan celah yang ditunggu. Seketika ia melesat menembus badai serangan, mengarahkan pedangnya ke inti tombak P. Namun, benturan itu menghancurkan ujung pedangnya. Puing-puing bilahnya jatuh berhamburan ke lantai arena yang keras. Loisis tak percaya senjatanya bisa hancur semudah itu. Melihat itu, ekspresi P menjadi serius, namun ada kekaguman di matanya. Gadis itu memujinya, bertanya apa ia akan membalas jika pedangnya tak patah. Loisis mengakui, keberuntungannya benar-benar buruk di saat genting seperti ini. P menuduhnya tidak serius, tapi Loisis bilang itu caranya mengamati lawan bertarung. Sambil tersenyum yakin, Loisis memperingatkan, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. P menyindir kalau senjatanya sudah hancur dan tak berguna lagi. Tanpa ragu, Loisis melempar sisa pedangnya.
Ia lalu memasang kuda-kuda, mengungkap kalau ia jauh lebih ahli bertarung dengan tangan kosong. Keduanya kini saling berhadapan dalam hening, menanti saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, sang bangsawan melihat celah. Ia bersiap melepaskan jurus terkuatnya. Ia menghentak tanah dengan keras, lalu melesat maju mengerahkan seluruh kekuatannya. Gadis itu lantas memutar tubuhnya, melancarkan sebuah serangan berputar yang mematikan. Namun Loisis tak bergeming, siap menerima serangan dahsyat itu secara langsung. Karanka berteriak panik, memperingatkan Loisis agar tidak menahannya secara langsung. Tak terpengaruh, Loisis menyatukan tangannya, menciptakan bola energi biru yang menyilaukan. Ia lalu membentuk energi itu menjadi spiral, meniru putaran tombak sang bangsawan. Loisis pun melesat maju, membenturkan teknik energinya melawan serangan dahsyat P. Dengan sebuah teriakan, ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menghentikan putaran maut itu. P benar-benar terkejut, tak percaya dengan apa yang sedang ia saksikan. Mustahil, Loisis menahan tombak suci hanya dengan tangan kosong. Dari jauh, kepala sekolah Aronian dan para pengawas lainnya hanya bisa terpana. Tapi P berteriak pertarungan belum usai. Ia lalu menendang tanah dan melemparkan tombak sucinya ke arah Loisis. Sang bangsawan berseru, jika satu serangan tak cukup, ia akan gunakan cara lain. Ia mendarat, menatap Loisis dengan tekad membara. Loisis hanya mengamati, menunggu langkah P yang berikutnya. Tiba-tiba, beberapa bayangan P muncul, mengepung Loisis dari segala penjuru. Sesaat kemudian, semua tiruannya menyerbu maju dengan tombak yang membara. Serbuan bayangan mematikan melesat, siap merenggut nyawa Loisis. Tapi Loisis hanya menyeringai dingin, tanpa gentar sedikit pun. Sambil mencibir ia bertanya, cuma ini? Lengan-lengan energi pun muncul di sekelilingnya. Seketika, lengan energi itu bergerak, mencengkeram setiap tombak yang datang, memicu gelombang kejut dahsyat. Purahan terperangah, tak percaya serangannya bisa dihentikan begitu saja. Aronian menyadari, Loisis memakai teknik khusus untuk mematahkan rotasi tombak itu. Sambil tersenyum, Aronian bergumam, Loisis selalu punya kejutan. Ia tak pernah melihat teknik ini. Dengan raungan marah, Loisis mengerahkan seluruh kekuatannya, mementalkan tombak-tombak itu. Dampak serangan balasan itu kontan melemparkan sang bangsawan ke belakang. Loisis siap membalas, namun P sigap menancapkan tombaknya ke tanah untuk berhenti. Amarah berkobar di matanya menatap Loisis. Tekniknya lagi-lagi dipatahkan. Sambil memegang tombaknya, P bertanya teknik aneh apa yang barusan ia pakai. Loisis menjelaskan, itu adalah bela diri penetral rotasi. Gadis itu bingung, tak paham maksudnya. Tak memberinya waktu, Loisis melesat maju untuk mengakhiri pertarungan ini. Sang bangsawan pun terperangah, melihat serbuan mendadak dari Loisis. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang maju, memangkas jarak di antara mereka. Langkah kakinya begitu lincah, bukti penguasaan bela diri yang sempurna. Ia lalu mengelak dari serangan P, meninggalkan bayangan semu yang membuat serangannya meleset. Sementara, Loisis sendiri sudah berada tepat di belakangnya. Kecepatannya menciptakan banyak bayangan, membuat sang bangsawan kebingungan. Karanka bingung, mengira itu ilusi optik. Gerakan itu tak bisa ia pahami. Gerakannya lincah bak tarian kupu-kupu, menghindari serangan dengan kelincahan surreal. Pai marah. Musuhnya di depan mata, tapi tak satu pun pukulan mendarat. Itulah langkah kupu-kupu. Teknik petinju legendaris, bergerak cepat dengan ritme ringan yang sulit ditebak. Gerakan ini sangat sempurna untuk situasi pertarungan saat ini. Kini, ia bersiap menyerang balik. Satu pukulan telak mendarat di dada sang bangsawan. Pukulan itu menghantamnya telak, membuatnya terbang dengan debu yang mengepul. Rahang Ken terjatuh. Ia tak percaya Loisis mampu mementalkan Pai seperti itu. Kepala sekolah Aronian menyaksikan dengan wajah serius, tak menyangka hasilnya akan begini. Para pengawas bergumam. Jarang ada yang bisa mengalahkan Pai tanpa sihir. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah anak itu jenius sejati dalam pertarungan jarak dekat? Namun Pai bangkit, menegaskan pertarungan belum usai. Darah Durahan tak kenal kata menyerah. Loisis menatapnya serius. Sadar, lawannya masih punya sisa kekuatan. Sebagai anggota keluarga terpandang, ia siap mengerahkan segalanya untuk lanjut bertarung. Dengan aura merah menyala, Pai berteriak, ia takkan kalah semudah ini. Loisis terkejut. Pai meninggalkan tombaknya dan memilih pertarungan tangan kosong. Gadis bangsawan itu menyerbu, menyuruhnya bersiap. Loisis pun memasang kuda-kuda teknik Wing Chun. Ia memakai gerakan Pak Sao, menangkis serangan dengan energi biru yang berpendar. Tapi Pai meneriakkan nama tekniknya, melancarkan tinju penghancur dengan kekuatan penuh. Keduanya beradu kekuatan. Benturan mereka menciptakan gelombang energi dahsyat di hutan. Loisis menganalisis dampaknya. Kekuatan itu mirip dengan pukulan 1 inci, ia memuji tekniknya. Pai menjelaskan, keluarga Durahan tak hanya ahli tombak. Sang bangsawan lalu melancarkan pukulan ketiga, tinju penghancurnya secara beruntun. Dengan senyum percaya diri, Loisis menerima tantangan itu dan bersiap adu tinju. Keduanya pun terlibat adu pukulan cepat, sebuah pertarungan teknik murni. Mata mereka bersinar penuh semangat. Menghadapi lawan tangguh adalah gairah terbesarnya. Ia benar-benar larut dalam pertempuran ini. Jantungnya berdebar menggila setiap detiknya. Matanya memancarkan kilat merah, menunjukkan hasrat bertarung yang dahsyat. Dengan seringai mengerikan dan aura iblisnya, Loisis berseru bahwa pesta mereka baru saja dimulai.
Di hadapannya, P terperangah, tak mengerti energi ganjil apa yang baru saja dilepaskan lawannya. Aura merah iblis mewujud di punggungnya, sosok mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa. Sang bangsawan terpaku oleh teror yang mencekam, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Loisis pun menginjak wajahnya ke tanah dengan mudah, lalu melancarkan tendangan brutal tanpa ampun, membuat lawannya terlempar jauh, akibat kekuatan tendangan yang dahsyat itu. Dari kejauhan, kepala sekolah Aronian terperanjat, merasakan energi masif itu. Sang bangsawan terhempas melintasi hutan, menghantam tanah dengan keras. Akibat menerima tendangan telak dari bocah itu, dampaknya membuatnya menghantam pohon dan terkapar tak berdaya. Karanka dan bangsawan lain syok berat melihat hasil pertarungan itu dari jauh. Sang bangsawan murka, tak percaya seorang rakyat jelata bisa menumbangkan P yang begitu kuat. Tiba-tiba, salah satu bangsawan yang menonton, merasakan sakit kepala yang luar biasa menyiksa. Seketika pria itu muntah, dan temannya panik bertanya apa yang terjadi padanya. Brian menjawab tidak tahu, namun ia kesakitan hebat dan gemetar seolah ketakutan. Saat itu juga, ia merasakan hal serupa dan sadar. Ini semua karena aura mengerikan Loisis. Bangsawan itu murka karena rencananya berantakan. Tak pernah menyangka rakyat jelata itu sekuat ini. Sementara itu, Brian yang babak belur berpikir, jika legenda itu nyata, maka Loisis harus dimusnahkan. Saat Loisis melangkah dengan auranya, Pai yang terbaring merasakan tekanan mengerikan dari lawannya. Loisis Carroll langsung melesat dengan kecepatan gila ke arah bangsawan yang sudah terkapar itu. Ia menghantamkan pukulan keras tepat ke wajahnya, yang membuatnya menjerit kesakitan. Pukulan itu membuatnya terpental, terguling lagi di tanah. Dengan amarah yang meluap, Loisis meledakkan seluruh kekuatannya. Semburan energi merah raksasa menghantam sang bangsawan tak berdaya. Pai sadar, kekuatan dan kecepatan Loisis ada di level berbeda. Kemenangan terasa mustahil baginya. Tinju energi raksasa menghujam ke arahnya, sebuah serangan untuk mengakhiri segalanya. Dengan kecepatan ini, ia sadar akan hancur lebur oleh serangan dahsyat Loisis. Namun, di detik terakhir, Pai merapal sihir. Teknik Arcana Martial dengan lingkaran sihirnya. Ia melepaskan tinju api dahsyat untuk menahan serangan itu. Dua kekuatan beradu memicu ledakan raksasa di seluruh hutan. Akibat ledakan itu, P menjerit kesakitan saat terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Ia melayang menembus hutan, dampak sihirnya menghancurkan barisan pohon di jalurnya. Loisis pun ikut terpental mundur. Akibat ledakan itu, terseret di tanah dengan mata terbelalak. Ia terkejut menatap tangannya yang berasap. Bangkit berdiri, ia akhirnya mengerti kekuatan sihir yang sejati. Karanka segera menghampirinya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Loisis menjawab ia tak apa, justru khawatir pada Pai. Tiba-tiba, suara pengumuman terdengar. Nomor 30.940 telah kehilangan emblemnya. Mendengar itu, sang bangsawan muncul dengan seringai licik, menyatakan Loisis resmi didiskualifikasi. Loisis menunduk, dan melihat emblem di bajunya yang perlahan mulai terbakar. Sesaat kemudian, emblem itu hangus menjadi abu tepat di depan matanya. Bangsawan itu mengusirnya, tapi Karanka membela, berkata bahwa semua ini hanyalah kecelakaan. Sambil tersenyum licik, pria itu berkata, kepala sekolah melihat segalanya, dan Karanka tak seharusnya membantu rakyat jelata. Ia lalu mencengkeram Loisis, menyebutnya pengganggu dan sampah yang harus disingkirkan. Tapi P yang terkapar di tanah berteriak, memintanya berhenti. Mendengar itu, si bangsawan dan Karanka menoleh kaget. Loisis terkejut, tak menyangka lawannya masih bisa berdiri setelah pertarungan sengit tadi. Dengan amarah yang membara, P bangkit dan menatap pemuda itu dengan tekad baja. Si bangsawan bertanya apa ia mau membela si jelata dan ikut didiskualifikasi. P menyuruhnya diam, berkata ia tahu, emblem Loisis terbakar. Karanka syok saat P justru meminta maaf pada Loisis karena sihirnya, membuat Loisis sendiri menyebutnya gila. Namun sang bangsawan justru mengaku kalah, karena Loisis berhasil memaksanya menggunakan sihir. Sang bangsawan mendengus, lalu bertanya apa ia bisa mendaftar walau hanya punya 4 emblem. Dalam sekejap mata, gadis bangsawan itu merobek emblemnya sendiri, lalu memberikannya pada Loisis sebagai hadiah kemenangan. Dengan ini, Loisis kini memiliki total 14 emblem. Untuk memastikan posisinya, sang bangsawan menjelaskan emblemnya terbakar sebagai bukti sah kekalahannya. Ia lalu berbalik, memberi isyarat pada Karanka dengan senyuman dan gelengan kepala. Dengan tatapan serius, sang bangsawan menyatakan tak sudi melihat si lemah lolos, sementara yang pantas malah gagal. Ia lantas menyambar tombaknya, menendangnya ke udara, dengan tatapan penuh tantangan. Ia menantang, apa jadinya jika peraih peringkat 10, punya 14 emblem atau lebih. Karanka tersenyum, mengaku kebetulan, berpikiran sama persis dengan sang bangsawan. Keduanya pun bergegas pergi, sementara P sadar harus mengumpulkan lebih banyak emblem lagi. Loisis hanya menatap kepergian mereka, saat seorang pengawas tiba-tiba muncul di belakangnya. Pengawas itu menyatakan ia didiskualifikasi dan harus segera pergi. Saat Loisis dibawa, sang bangsawan menatapnya tajam. Batinnya berkata, pertarungan ini belum usai. Mereka berbisik, jika ia kalahkan Pean, ia pasti lolos. Salah satu dari mereka tampak sangat kesal. Dengan seringai licik, sang pemimpin berpikir takkan aneh jika satu kandidat menghilang begitu saja. Sementara itu,
Brian mendorong Sedith beraksi, berharap Loisis bukan orang yang lemah. Di saat yang sama, aura aneh Loisis membuat semua orang bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Sang pengawas mengakui, ilmu bela dirinya hebat, tapi ia hanya seorang diri. Kekuatan fisik tak akan bisa menandingi sihir. Di depan gerbang akademi, Loisis Carroll bertekad menyatukan sihir dengan bela dirinya. Malam pun tiba, ia baru sadar bajunya sobek dan cemas memikirkan reaksi ibunya. Jika ia jujur, ibunya pasti akan cemas dan menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Tiba-tiba, sesosok bayangan bertudung muncul dari belakangnya, siap untuk menyergap. Seketika, sang pembunuh mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga ke arah anak itu. Namun, Loisis menghindar dengan mudah, membuat senjata itu meleset. Dengan mata terbelalak, si pembunuh tak percaya bagaimana kehadirannya bisa disadari. Loisis Carroll menjelaskan, nafsu membunuh adalah sesuatu yang tak bisa kau sembunyikan. Sesaat kemudian, dua orang lagi muncul. Pemimpin mereka mengejek ketenangan Loisis yang terkepung. Ia sadar mereka semua sangat terampil. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Pandangannya menangkap sosok keempat di atas pohon. Instingnya berkata dialah yang paling berbahaya. Salah satu pembunuh memanfaatkan momen itu untuk melancarkan tendangan berputar yang dahsyat. Pria itu berteriak, sekali saja ia lengah, kepalanya akan hancur oleh serangan ini. Menghadapi bahaya, mata Loisis berkilat biru tajam saat ia bersiap siaga. Dengan kecepatan kilat, ia mengelak dan menangkap senjata itu di udara. Ia lantas menyalurkan energinya, bersiap untuk serangan balasan yang mematikan. Tanpa jeda, Loisis memakai senjata itu untuk menghantam lawannya hingga tersungkur. Seketika, ia mengelak dari tendangan pembunuh lain yang mencoba menyergapnya dari titik buta. Tanpa buang waktu, anak itu melempar senjata tersebut, membuatnya berputar ke arah musuh lain di hutan. Melihat itu, sang pemimpin yakin informasi intelijen mereka akurat. Loisis tertegun. Informasi macam apa yang mereka ketahui tentang dirinya? Sang pemimpin mengakui kemampuan bertarungnya setara murid, namun menantangnya menghadapi sihir. Seketika, ketiga pembunuh menembakkan panah sihir dari busur mereka. Loisis terkejut, namun berhasil menangkis serangan sihir dengan tangan kosong. Ia mengenali panah angin itu, dan kesal karena harus menghadapinya di hutan. Dalam situasi terdesak ini, Loisis memutuskan memakai teknik pernapasannya untuk membalikan keadaan. Dengan itu, ia mengerahkan ki di tubuhnya untuk membangkitkan kemampuan latennya. Matanya menyala biru saat kekuatan dan kecepatannya meningkat secara drastis. Sang pemimpin mencibir, menganggap perlawanannya percuma saat rentetan panah sihir kembali dilepaskan. Namun Loisis melesat, menghindari setiap panah yang menusuk udara dengan kecepatan kilat. Seorang pembunuh terperangah bertanya-tanya kemana bocah itu menghilang di tengah serangan. Detik berikutnya, Loisis muncul di udara, menghancurkan busur panah dengan satu tendangan dahsyat. Pemimpinnya terbelalak, tak percaya akan kecepatan serangannya. Sebuah tendangan telak mendarat di kepalanya, membuatnya menjerit kesakitan. Meski hujan panah tak berhenti, ia mendarat mulus dan kembali menerjang para lawannya. Saat itu juga, sang pemimpin murka memerintahkan anak buahnya menghentikan Loisis. Satu anggota melesat ke udara, melancarkan tendangan mematikan. Tapi, Loisis menahan serangan itu, menciptakan gelombang kejut dari benturan keras mereka. Dahsyatnya kekuatan itu mendorongnya mundur. Ia terkejut dengan kekuatan si pembunuh. Ia terseret di tanah, menyadari lawannya kali ini bukan orang sembarangan. Dengan wajah serius, Loisis bersiap. Pria di hadapannya benar-benar tangguh. Si pembunuh misterius mendarat, menatapnya dengan aura yang meremehkan. Seketika, para pria lain mengepungnya, bersiap menembakkan panah sihir sekali lagi. Terkepung dari segala sisi, ia terpaksa bertahan dari serangan gencar. Beberapa panah sihir mengenainya serentak, membuktikan betapa sulit situasinya. Di bawah gempuran itu, Loisis akhirnya tersungkur. Seakan pertarungan usai, seorang pria berkapak mendekat. Ia mengeluh lelah karena akhirnya bisa menjatuhkannya. Ia curiga, bocah ini bukan rakyat biasa, karena jauh lebih merepotkan dari murid kebanyakan. Namun tiba-tiba, mata Loisis berkilat biru. Menatap tajam pembunuh itu dengan kilat. Dengan tangan kosong, ia menahan bilah kapak yang mengayun turun. Si pembunuh menjerit kesakitan. Tangan Loisis mencengkeram kapak dengan kekuatan luar biasa. Ia lalu membalikkan momentum, menusukkan kapak ke leher lawannya. Dengan satu putaran, ia melempar tubuh itu ke arah yang lain, menjatuhkan mereka semua. Pembunuh misterius itu terkejut. Curiga jika bocah itu hanya berpura-pura lemah. Loisis bangkit, menatap dingin jasad yang baru saja ia habisi. Melihat itu, si pembunuh malah bertepuk tangan memuji kemampuannya. Loisis bertanya, "Apa kau tidak peduli?" Pria itu menjawab, ia tak peduli pada nasib para sampah. Dengan murka, Loisis melempar kapak itu sekuat tenaga. Namun lawannya sangat licin dan bergerak cepat. Ia menciptakan bayangan untuk mengecoh Loisis. Sambil menyiapkan energi ungu, ia berkata, "Jika bukan karena perintah, aku pasti ingin menjadikanmu muridku yang terkuat." Seketika, pukulan dahsyatnya menghantam bahu Loisis Carroll dengan telak. Dampaknya begitu kuat, menciptakan kawah besar di dasar hutan. Loisis terlempar, menjerit kesakitan dengan darah mengucur deras. Si pembunuh muncul di udara, siap melancarkan serangan akhir. Si pembunuh berkata, "Kekuatanmu memang di atas murid biasa, tapi tak berguna di hadapanku."
Dengan mata menyala, ia berteriak, "Kau jauh di bawah levelku!" Serangannya menghantam tanah, menciptakan ledakan raksasa yang meluluh lantakan segalanya. Dengan pekikan perang, pria itu turun terbungkus energi gelap yang dahsyat. Energi gelap itu melesat untuk menghabisi Loisis selamanya. Debu tebal menutupi segalanya pasca serangan dahsyat itu. Si pembunuh menatap kawah, lalu terkejut melihat sesuatu di tengah asap tebal. Ternyata, Loisis masih hidup. Ia bertanya-tanya bagaimana bocah itu selamat dengan tubuh bercahaya. Bocah itu bangkit, berteriak, "Aku tidak akan mati di sini." Namun si pembunuh mencibir, "Sudah terlambat, nyawamu berakhir di sini." Ia berkata bahkan Dewi takkan bisa menolongmu, sambil menyiapkan serangan terkuatnya. Di ambang kematian, Loisis berteriak, mengeluarkan jurus andalannya, Palu Surgawi. Serangan ungu itu melesat turun, siap menghancurkan Loisis di dasar kawah. Dengan wajah membara oleh amarah, dia bersumpah takkan mati di tempat ini lagi. Seketika dia teringat tujuannya untuk menguasai sihir demi melindungi keluarga tercintanya. Matanya berkilat merah membara, tekadnya bulat untuk mengubah takdirnya. Apapun risikonya. Seketika, aura merah meledak dari tubuhnya, seraya dia meraung akan bertahan hidup. Energi merahnya melesat maju, beradu dengan palu ungu, sang pembunuh dalam bentrokan yang dahsyat. Si pembunuh terperangah, tak menduga perlawanan dari bocah itu. Detik berikutnya, ledakan emas menghancurkan hutan dengan kekuatan yang tak terduga. Pilar api membumbung ke angkasa, mengubah gelapnya malam menjadi terang benderang. Terkapar di tanah, Loisis terbatuk dengan keras. Setelah menguras seluruh energinya, si pembunuh merasa aneh melihat palunya berasap. Dia merasa baru pertama kali ini melawan musuh yang sepadan. Seketika pria itu akhirnya mengerti alasan mereka begitu menginginkan Loisis. Sambil mengangkat palunya, dia berteriak bahwa monster itu harus dimusnahkan selamanya. Tiba-tiba sebuah suara menggema. Cukup. Gelombang energi hijau langsung menghantam si pembunuh. Pusaran energi hijau itu melempar pria itu jauh dengan kekuatan yang mutlak. Energi itu kemudian menjelma menjadi naga-naga hijau yang melesat menembus hutan. Si pembunuh gemetar ketakutan, tak menyangka ada sihir naga sekuat itu. Seekor naga energi hijau raksasa pun terbentuk di angkasa, memancarkan kekuatan luar biasa. Tanpa ampun, pilar-pilar cahaya menghantam si pembunuh, membuatnya menjerit kesakitan. Terbaring lemah, Loisis hanya bisa menatap bingung pada serangan cahaya misterius itu. Sesaat kemudian, kepala sekolah Aronian muncul melayang dengan aura yang dahsyat. Mata Loisis terbelalak, bertanya-tanya apa yang kepala sekolah lakukan di sana. Sambil tersenyum, Aronian menyuruhnya menahan amarah dan meminum sebuah ramuan sihir. Loisis segera mengambil ramuan itu dan menenggaknya sekali teguk untuk memulihkan diri. Sementara itu, si pembunuh terhempas ke tanah oleh kekuatan sang kepala sekolah. Dengan tatapan menusuk, Aronian bertanya siapa yang berani memerintahkan penyerangan pada salah satu pesertanya. Terkapar di tanah, pria itu menyebutnya Grandmaster dan menyuruhnya tak melindungi monster itu. Mendengarnya, tatapan kepala sekolah menjadi gelap dan mengerikan. Namun si pembunuh bayaran itu menyeringai sinis, berkata ini hanyalah awal dari rencana besar. Setelah itu, tubuh pria itu meledak, menghamburkan serpihan ke segala penjuru. Aronian bergumam, bertanya-tanya apakah itu bom bunuh diri dari guild pembunuh bayaran. Saat Loisis bangkit, dia terkesima, karena itu adalah ramuan penyembuh tingkat tinggi. Ramuan itu begitu kuat, hingga tulang-tulangnya yang retak pulih seketika, membuatnya bisa berdiri lagi. Loisis langsung menatap Aronian dengan tajam, bertanya apakah ini bukan kebetulan. Dia ingin tahu kenapa kepala sekolah selalu muncul untuk menolongnya. Aronian menjawab bahwa mereka akan membahasnya nanti di kediamannya. Jawaban itu membuat Loisis terkejut. Tiba-tiba dia panik teringat ibunya yang pasti khawatir karena dia terlambat pulang. Karena itu, dia berlari secepat kilat menembus lebatnya hutan. Dia meninggalkan kepala sekolah begitu saja. Aronian lalu memanggil makhluk bayangan untuk membersihkan semua kekacauan di sana. Makhluk itu membungkuk patuh dan mulai membersihkan kawah serta jejak pertempuran yang tersisa. Adegan beralih ke kota Mantia, di mana dua pria sedang mengancam Lucella di depan panti asuhan. Mereka menuduh wanita itu mencuri uang pajak, namun dia berkata hanya sedang menunggu anak-anak. Pria itu membentaknya pembohong sambil mencengkeram pergelangan tangannya, mengatakan dia butuh diberi pelajaran. Namun tiba-tiba, sebuah pukulan telak mendarat di wajah pria itu, membuatnya terhuyung. Itu Loisis, yang datang dengan tendangan melayang dan menghantam si penyerang hingga terpental. Lucilla terbelalak kaget melihatnya di sana. Sementara itu, pria satunya lagi ambruk ke tanah, takluk oleh satu serangan. Sambil menutup mulut, rekannya gemetar ketakutan oleh pemandangan yang baru saja disaksikannya. Loisis berlari ke ibunya, cemas bertanya apa dia baik-baik saja. Namun Lucella memegang wajahnya, melihat pakaian putranya yang robek dan berdarah. Dia mencoba menenangkannya, beralasan hanya tersangkut di pohon selama ujian akademi sihir. Tiba-tiba pria satunya bangkit dengan marah, menuduhnya berani menentang tuan tanah setempat. Hal ini membuat Lucella takut. Sementara si pengganggu mengancam akan melaporkan Loisis pada tuan tanah. Mendadak, Aronian turun dari langit dan berkata sepertinya telah terjadi kesalahpahaman besar. Ia pun melayang turun di sisi Loisis, memperkenalkan diri sebagai kepala Akademi Kandria. Kedua pria itu gemetar, sadar bahwa yang di hadapan mereka adalah seorang Grandmaster, dengan sorot mata yang tajam.
Sang kepala sekolah memerintahkan mereka pergi dan menyampaikan pesannya. Diliputi rasa takut, keduanya membungkuk hormat, berjanji akan melaporkan segalanya pada Grandmaster. Aronian kemudian berpaling pada Lucilla, mengatakan ada hal krusial yang perlu dibicarakan mengenai anak itu. Mereka bertiga pun memasuki panti asuhan, dan Lucilla mempersilakan sang kepala sekolah duduk di dekat perapian. Pandangan Aronian lantas tertuju pada sebuah batu gerinda, teringat pada laporan para bangsawan. Setelah diamati lebih dekat, ia sadar mekanisme batu itu terhubung ke seluruh penjuru rumah. Saat itu, Loisis sedang mengatur sebuah panel di dinding, menunjukkan bahwa panel itu adalah bagian dari sistem yang sama. Sambil menyajikan buah, Lucilla menjelaskan, Loisis lah yang merancang semua ini untuk memudahkan hidup mereka. Ia lalu cemas bertanya, apakah putranya membuat masalah. Namun Aronian menepisnya, menyebut karya anak itu luar biasa. Sang kepala sekolah bergumam, bakat semacam ini hanya pernah ia baca dalam kitab kuno Gaia. Ia teringat era kelam saat monster berkuasa, hingga seorang jenius muncul di bawah bimbingan sang dewi. Anak itu menciptakan seni bela diri, arkana, dan bersama rekan-rekannya, mereka melawan balik para monster. Berkat mereka, perang pun dimenangkan. Hari itu dikenang sebagai hari pembebasan dalam kalender baru. Dalam kitab Gaia, nama pahlawan agung itu terukir abadi. Lucilla menyebutnya sebagai sang penyelamat, namun Loisis menyela, bahwa dalam legenda yang beredar, pahlawan itu tak pernah ada. Aronian menjelaskan, dalam legenda, sosok sang pahlawan digambarkan sangat berbeda dari wujud aslinya. Sesaat kemudian, ia mengungkap fakta mengejutkan, bahwa pahlawan itu memiliki rambut hitam dan mata hitam legam. Dengan raut serius, kepala sekolah menegaskan, ini adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh kaum elit manusia. Ia melanjutkan kisah, bahwa sang pahlawan memang telah menyelamatkan dunia, namun benih kegilaan mulai tumbuh di hatinya. Terkadang, ia tak bisa membedakan kawan dari lawan dan akhirnya menyerang semua orang. Karena itulah, eksistensinya dihapus total dari sejarah, agar tak seorang pun tahu kebenaran kelam itu. Aronian menyimpulkan, kegilaan itu bagai kutukan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Loisis menatap tangannya, teringat saat amarah menguasainya dalam pertarungan. Mungkinkah itu benih kegilaan? Aronian lalu menjelaskan, karena alasan itulah, setiap anak berambut dan bermata hitam akan segera dilenyapkan. Kemudian ia menyentuh kepala Loisis dan bertanya, apakah ia pikir bisa menipu dunia dengan pewarna rambut? Lucilla panik dan mengaku, ialah yang menyuruh Loisis mewarnai rambutnya, karena takut hal buruk akan terjadi. Tapi Loisis menenangkannya, dan memintanya untuk tidak khawatir. Ia meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan tak ada yang perlu dicemaskan. Loisis lalu berkata, jika kepala sekolah berniat membunuhnya, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi, dan ada alasan ia masih di sini. Tersenyum, Aronian memuji Loisis. Bukan hanya menahan, anak itu berhasil menaklukkan kegilaan itu sepenuhnya. Keduanya terperangah mendengar itu. Lucilla pun bertanya apakah ia sedang membicarakan seorang pahlawan baru. Sang kepala sekolah mengambil sebuah apel, menjelaskan bahwa dunia ini hanya tampak damai di permukaan. Namun di baliknya, kegelapan selalu mengintai dan pertarungan Loisis hari ini telah menyadarkannya akan sesuatu yang penting. Ia berkata, legenda-legenda itu tak masuk akal, dan dunia ini butuh seorang pelindung sejati yang baru. Karena itu, ia ingin membimbing Loisis ke jalan yang benar, demi masa depan seluruh umat manusia. Tiba-tiba, Aronian melempar apel itu ke arah Loisis. Dengan sigap, Loisis menangkapnya di udara, menatap balik dengan ekspresi serius. Aronian mengungkap bahwa berkat upaya P dan Karang, Loisis telah berhasil melewati ujian masuk. Sang kepala sekolah lalu mengulurkan tangan, menawarinya bimbingan pribadi di Akademi Kandria. Loisis tersenyum dan bertanya apakah ia bertaruh padanya, dan bagaimana jika suatu hari nanti, ia benar-benar lepas kendali. Mendengar pertanyaan itu, mata Aronian bersinar ungu pekat, menunjukkan keseriusan yang mutlak. Tiba-tiba, kepala sekolah telah menangkap apel yang dilempar balik oleh Loisis, membuat anak itu terkejut. Dengan tatapan dingin, ia memperingatkan, jika hari itu tiba, ia sendiri yang akan mengakhiri hidup Loisis. Keesokan harinya, seorang teman di panti asuhan terkejut mendengar undangan itu. Namun Loisis menanggapi itu bukan masalahnya. Ia menggaruk kepala, cemas memikirkan biaya sekolah dan juga seragam. Ia merenungi takdirnya, yang terikat pada sang pahlawan legendaris dan sisi liar dalam dirinya. Teringat ucapan Aronian soal pewarna rambutnya, juga janji untuk membawanya pergi jika ia lepas kendali. Loisis selalu bimbang. Kenapa Aronian membiarkan ibunya mendengar segalanya? Kepala sekolah bilang ia akan jadi penghalang. Mendengar itu, amarah Loisis meledak. Ia berteriak bahwa ibunya bukanlah sebuah beban. Kepala sekolah menjelaskan, jika identitasnya terbongkar, keluarganya akan terancam, dan ia harus tahu itu. Setelah itu, Aronian terbang pergi, mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat dari sekarang. Karena ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai, Loisis menatap akademi, sadar ia harus tangguh. Tiba-tiba, anak-anak panti asuhan berlari menghampirinya, memanggil namanya dengan riang gembira. Sambil tersenyum, seorang gadis kecil bernama Lana melompat ke pelukannya dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya apakah Loisis akan pulang, karena ia tak ingin berpisah lagi. Loisis menenangkannya, berjanji akan kembali saat liburan. Keduanya lalu mengaitkan jari kelingking, sebuah janji agar sang gadis kecil tidak bersedih lagi.
Tiba-tiba, seorang anak laki-laki mengabarkan kalau pelayan bangsawan sedang mencarinya di panti asuhan. Sesaat kemudian, pria berpakaian mewah itu mendekat dan memastikan apakah ia benar Loisi. Ia memperkenalkan diri sebagai pelayan keluarga Oranka, lalu menyerahkan undangan dari Tuan Muda Karanka. Loisi membaca surat itu. Ternyata Karanka ingin mengakrabkan diri sebelum masa sekolah dimulai. Ia pun menerima undangan itu, lalu diantar menuju sebuah kereta kuda mewah yang telah menunggunya. Kereta itu kemudian melintasi kota Harjan yang megah dan makmur di Kekaisaran Kandria. Ia sadar keluarga Oranka sangat berpengaruh saat kereta berhenti di depan sebuah mansion raksasa. Loisi terperangah. Ia belum pernah melihat bangunan semegah itu sepanjang hidupnya. Tiba-tiba Karanka berlari menyambutnya dengan senyum cerah, lalu memeluknya erat dan berkata, ia dengar Loisi membuat heboh saat ujian. Loisi berkata, ia lulus berkat mereka, dan ingin melupakan saja taruhan waktu itu. Namun Karanka menolak. Sang bangsawan muda itu berkata, mereka belum sempat bertarung saat ujian, jadi ia ingin Loisi menjadi lawannya sebelum kelas dimulai. Loisi Carol pun tersenyum. Ia tahu Karanka ingin belajar sihir bersamanya. Tiba-tiba sebuah suara dingin menginterupsi mereka. Ternyata itu ibu Karanka yang menatap Loisi dengan jijik dan bertanya siapa anak itu. Karanka mencoba memperkenalkan Loisi sebagai temannya, tapi ibunya sama sekali tak menyukai gagasan itu. Dengan bentakan keras, wanita itu memotong ucapan anaknya, menunjukkan tatapan penuh kuasa. Ia memarahi Karanka karena persahabatannya, bertanya sejak kapan rumah mereka jadi tempat untuk orang sembarangan. Katanya, Loisi tak pantas menjadi teman anaknya dan bergaul dengannya hanya buang-buang waktu. Sang bangsawan lalu menyuruh Karanka berlatih sesuai perintah ayahnya untuk menjadi penyihir hebat. Sesaat kemudian, ia mendekati Loisi dengan angkuh dan menatapnya tajam. Ia bertanya apa tujuannya mendekati putranya. Apakah demi uang atau demi kekuasaan? Wanita bangsawan itu lalu menawarkan sebuah cincin emas, berkata benda itu cukup untuk hidupnya jika ia mau pergi. Dengan hina, ia melemparkan cincin itu ke lantai, menyuruh Loisi mengambilnya dan enyah dari rumahnya. Karanka murka dan membentak ibunya, mempertanyakan perlakuan kasarnya itu. Kemudian Karanka meminta maaf atas sikap ibunya. Loisi berlutut, berkata ia berteman karena melihat potensi sejati Karanka. Ia lalu memungut cincin itu dari lantai, dan bertanya apakah ucapan Karanka begitu tak berharga di matanya. Hati Karanka tersentuh oleh sikap temannya. Ia menatap Loisi dengan penuh rasa khawatir. Melihat perlawanan itu, sang bangsawan menjadi geram dan memanggil para pengawalnya untuk mengatasi situasi. Dengan amarah, ia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir rakyat jelata itu dari kediamannya saat itu juga. Karanka berdiri di depan, mencoba menghentikan mereka, mengatakan Loisi lebih berbakat darinya, dan bahkan mengalahkan Pei. Sang bangsawan mencibir, tak percaya bualan itu karena rakyat jelata takkan pernah bisa melampaui keluarga besar. Namun Loisi menegaskan bahwa bersamanya, Karanka bisa menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Wanita itu hilang kendali, berteriak bahwa rakyat jelata tak seharusnya bersikap lancang dan menghina keluarga Oranka. Para penjaga langsung meringkus mereka, menyeret keduanya keluar dari mansion secara paksa. Mendadak, sosok pria menakutkan muncul di pintu. Wajah seriusnya menarik perhatian semua orang. Pria itu mengulangi ucapan Loisis tentang bagaimana Karanka akan menjadi jauh lebih kuat. Sontak, ketiganya menoleh, terperangah oleh kemunculan pria itu yang tak terduga. Para penjaga langsung membungkuk hormat, memanggilnya Tuan dengan penuh takzim. Ibu Karanka tampak cemas, memanggilnya William dengan tatapan khawatir. Berlutut, ia berkata, jika Karanka terus begini, dia takkan pernah bisa mengejar ketertinggalannya. Namun, pria itu berjalan melewatinya, sama sekali tak peduli pada ucapan wanita itu. Di depan sosok mengerikan itu, Karanka membungkuk, memanggilnya ayah dengan hormat. Loisis pun merasakan aura kuat dari Grandmaster Oranka. William bertanya apakah ucapan Loisis benar. Karanka mengakui, kemampuannya memang melampaui dirinya. Dengan aura seekor harimau, dia menantang Loisis, buktikan nilaimu. Tunjukkan kekuatanmu. Loisis terhenyak. Dia merasakan niat membunuh yang pekat dari pria di hadapannya. Seketika, makhluk energi merah raksasa menerjang dengan kekuatan penuh. Serangan itu telak mengenainya. Dia berteriak, tak bisa bernapas akibat tekanan luar biasa. Di tengah rasa sakit, dia sadar, pria ini berada di level yang berbeda, sangat berbahaya. Mata William bersinar merah, memancarkan kekuatan dahsyatnya. Loisis sadar, pria ini serius ingin membunuhnya. Dengan tatapan dingin, sang Grandmaster bersiap menghabisi nyawa bocah itu saat itu juga. Menghadapi ancaman maut, mata Loisis berkilat cahaya biru saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia merasakan tekanan mental yang luar biasa, seolah-olah jiwanya ditarik paksa dari raga. Tapi, dia menantang kekuatan sang Grandmaster, siap menangkis dengan segenap kemampuannya. Dia lalu mengungkap, berburu monster, membuatnya kebal terhadap tekanan semacam ini. Seketika, Loisis melepaskan seluruh energinya. Ledakan api emas membuncah, memenuhi seisi ruangan, membuat kedua bangsawan terpana. William Oranka sungguh terkejut. Dia tak pernah menyangka reaksi seperti ini dari seorang anak. Sesaat kemudian, aura naga api membara di belakang Loisis, siap bertarung. Mata Loisis menyala merah, penuh tekad bertarung. Aura naganya melesat, beradu dengan harimau milik William.
Benturan dua aura itu menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh mansion. "Loisis!" teriak Karanka, cemas melihat situasi itu. Debu tebal menyelimuti pandangan mereka. Setelah bentrokan energi yang dahsyat itu, Loisis terbaring lemah di tanah. Loisis berhadapan dengan Grandmaster yang menatapnya tajam. Karanka segera berlari, cemas bertanya apa dia baik-baik saja. William Oranka bertanya pada Loisis, "Mengapa kau begitu menginginkan kekuatan?" Loisis menjawab tegas, tujuannya hanya satu, melindungi keluarga yang ia cintai. Mendengar itu, sang Grandmaster tampak merenungkan dalam-dalam kata-kata bocah itu. Dia lalu menoleh pada Karanka, berkata kemauannya lemah dan harus belajar dari Loisis. Ibu Karanka terperanjat, mempertanyakan apa maksud dari perkataan William. William menatapnya dingin. "Apa kau menentang keputusanku?" Ibunya ketakutan dan mundur, tak sanggup berkata apa-apa. Setelah itu, Karanka mengajak Loisis ke lapangan latihan untuk bertanding. Di sana, Karanka meminta maaf atas sikap orang tuanya. Loisis bilang tak masalah, tapi ia mengakui ayahnya memang sedikit ekstrem. Karanka lalu curhat ayahnya hanya peduli prestasi, dan Loisis bisa jadi anak yang lebih baik. Sambil tersenyum, Loisis berkata, Grandmaster hanya mengujinya. Karanka menatap langit, merenungkan cinta, kata yang asing baginya. Dia teringat, sejak kecil, ia hampir tak pernah keluar rumah sama sekali. Ingatan masa kecilnya hanyalah makan, tidur, dan latihan tanpa henti setiap hari. Dia ingat keinginan terbesar ayahnya, menjadikannya sage agung sehebat kakeknya. Karena itu, dia hanya mengayunkan pedang, tak pernah mengerti untuk apa dia berjuang. Jauh di lubuk hatinya, ia hanya ingin ayahnya mengakui usahanya. Rumah ini terasa bak penjara, di mana ia harus izin untuk bernapas. Pujian orang dewasa tak berarti apa-apa, baginya status dan bakat itu adalah belenggu yang berat. Semakin erat belenggu itu, mengikat, semakin besar hasratnya akan dunia luar. Ia bermimpi bernyanyi bebas laksana pujangga, atau terbang melintasi angkasa. Impian terbesarnya adalah menjelajahi seluruh benua, terbang bebas tanpa rintangan, namun ia sadar, di dunia ini kekuatan adalah segalanya, dan dirinya masih terlalu rapuh. Loisis menyimak kisah sahabatnya dengan tatapan serius. Karanka mengaku, tujuannya bukanlah menjadi yang terkuat, namun, mengasah pedangnya adalah satu-satunya jalan untuk menghancurkan belenggu itu dan meraih kebebasan yang ia dambakan. Ia bercerita bahwa ayahnya adalah lulusan akademi ternama. Karena itu, ia pun bertekad masuk ke sana dan menempa diri menjadi lebih kuat. Dengan begitu, ia berharap mendapat restu untuk meraih impiannya. Sambil tersenyum, ia meminta bantuan Loisis dalam perjalanannya. Loisis menyeringai, menerima tantangan itu, dan langsung memasang kuda-kuda bertarung. Seketika, pertarungan sengit pun dimulai di antara mereka, sementara William Oranka mengamati dari kejauhan. Tak lama, seorang pria mendekat, dan sang Grandmaster menanyakan hasil laporannya. Pelayan itu mengungkap bahwa Loisis menggunakan gaya bertarung misterius selama ujian. Ia tak hanya memecahkan rekor, tapi juga menumbangkan Pei, penyihir kuat yang disegani. Terlebih lagi, kepala sekolah Aronian melindunginya dari sergapan guild pembunuh. William pun sadar, anak ini adalah sumber masalah. Pelayan lantas bertanya, mengapa ia mengizinkan Loisis mendekati Tuan Muda Karanka. William menjelaskan bahwa bahaya akan menempa seseorang untuk tumbuh melampaui batas kemampuannya. Saat mereka berbincang, duel kedua pemuda itu semakin seimbang. Grandmaster merenung, mungkin Loisis bisa menjadi pemicu bagi putranya. Karanka lantas mengerahkan teknik anginnya, bersiap melepas serangan pamungkas. Loisis tersenyum menyambutnya, dan menyuruh Karanka menyerang dengan kekuatan penuh. William tersenyum, menyadari insting putranya dalam menilai orang ternyata jauh lebih tajam. Karanka pun melepaskan jurus andalannya, sebuah serangan angin dahsyat dengan segenap tenaga. Menghadapi serangan itu, mata Loisis Carol bersinar biru, cemerlang saat ia bersiap siaga. Karanka terperangah. Pukulannya ditahan dengan sangat mudah. Loisis menangkis serangan itu dan menghentikannya di udara. Ia lalu menjelaskan, aliran energinya memang bagus, namun gerakannya terlalu lurus dan mudah ditebak. Karanka tersenyum, akhirnya ia paham, mengapa Pei yang hebat itu pun tak mampu mengalahkannya. Loisis tampak berpikir, lalu bertanya kenapa temannya terus menatapnya. Karanka balik bertanya, apakah Loisis merasakan ada yang janggal dengan gaya bertarungnya? Karanka bingung, itu adalah seni rahasia keluarga Oranka. Dengan wajah serius, Loisis berkata bahwa masih ada jalan lain. Karanka terhenyak. Ia tak pernah memikirkan ada cara lain selain ajaran turun-temurun keluarganya. Loisis lantas mengambil sebuah pedang dari gudang senjata, bersiap untuk menunjukkan maksudnya. Sambil tersenyum, ia bertanya, apa Karanka tak ingin mengejutkan ayahnya dengan kemampuan baru? Dari kejauhan, Grandmaster William terus mengawasi kedua pemuda yang berlatih di lapangan. Ia tampak penasaran, jurus macam apa yang coba diajarkan Loisis pada putranya. Keduanya lalu melesat ke udara, memulai latihan baru dengan menggunakan belati di tangan. Loisis menjelaskan bahwa dalam pertarungan, kecepatan adalah senjata terhebat. Menurutnya, kecepatan bukan hanya soal gerakan, tapi juga reaksi dan pengambilan keputusan secepat kilat. Ia melanjutkan, kecepatan alami Karanka sangat luar biasa dan cocok dengan elemen angin, namun akan menyulitkan teknik tusukan.
Ia menduga kesulitan inilah yang mungkin membuat ayahnya berhenti di tingkat Grandmaster untuk memaksimalkan potensinya. Loisis mengingatkan bahwa Karanka perlu beralih ke gaya bertarung yang lebih spesifik. Loisis kemudian mengambil 2 belati dan bertanya apakah Karanka siap untuk perubahan ini. Karanka menyeringai, "Jangan samakan aku dengan bangsawan lain. Aku akan lakukan apapun demi kebebasan." Mendengar itu, Loisis memuji semangatnya dan berkata kuncinya adalah bergerak maju mundur sesuai situasi. Dengan tatapan penuh tekad, keduanya sepakat menunjukkan hasil latihan mereka pada William. Mereka pun melesat, melancarkan serangan penuh ke arah sang Grandmaster. Karanka mengerahkan kekuatan anginnya. Percepat, tingkatkan ritme serangan, keduanya pun meluncur turun, mengerahkan seluruh kekuatan. Laksana komet hijau, mereka menerjang sang Grandmaster. Melihat itu, pelayan terkesiap memanggil tuannya. Namun, William menahannya hanya dengan sebuah isyarat tangan. Karanka melesat di hadapan ayahnya, memamerkan jurus belati barunya. Sesaat kemudian, Loisis muncul di depan sang Grandmaster. Ia menjelaskan, belati adalah senjata tercepat dan paling lincah dalam pertarungan. Dengan tatapan tajam, Loisis berkata, mereka harus memaksimalkan keunggulan belati itu. Kemudian ia memakai langkah kupu-kupu, melampaui kecepatan reaksi lawannya. William Oranka terkejut melihat teknik itu dan mengamati demonstrasinya dengan saksama. Ia bergerak lincah bak kupu-kupu, menyerang Grandmaster dari berbagai penjuru. Di saat yang sama, Karanka dengan kekuatan anginnya menciptakan beberapa klon dirinya. Mereka pun menyerang bersamaan dari udara, menggabungkan skill untuk mengesankan Grandmaster. Karanka merasa tubuhnya ringan, belati, dan dirinya bergerak seolah menjadi satu. Dengan sensasi baru itu, ia merasa bebas laksana seekor burung di angkasa. Ia menyukai perpaduan tekniknya dengan elemen angin. Seketika, aura hijau menyelimuti belatinya. William Oranka mengamati dengan ekspresi serius, tampak terkesan saat Karanka bersiap. Matanya terbelalak, ia tak pernah menyangka ini. Dengan pekikan perang, Karanka mendeklarasikan jalan bela diri barunya yang sejati. Namun, William Oranka sama sekali tidak terlihat terkesan dengan demonstrasi itu. Tiba-tiba, ia melepaskan energi merah dahsyat yang melempar kedua pemuda itu hingga terpental. Sang Grandmaster mengejek mereka bodoh karena meninggalkan teknik dasar hanya untuk pamer. Meski terpental, mereka langsung bersiap menyerang lagi. Loisis berteriak agar Karanka mempercepat gerakannya. Seketika, Karanka mengerahkan kekuatan anginnya untuk melesat maju, diikuti Loisis dengan kecepatan penuh. Gerakan mereka menyilang, menciptakan serangan energi berbentuk X. Menghadapi serangan itu, tatapan Grandmaster menjadi sangat serius. Mereka terus menggempur tanpa henti dari berbagai sudut. Seketika, mata William Oranka berkilat merah, menandakan ia akhirnya akan serius. Dengan tangan energi merah, ia bertanya, "Hanya ini saja?" Tangan itu lalu melesat untuk menangkap Karanka. Namun Karanka lebih cepat dan berhasil menghindar di saat terakhir. William Oranka menatap penuh amarah, serangannya yang mutlak itu telah gagal. Ia menatap dari atas dan menyebut putranya pengecut karena telah menghindar. Loisis berkata mundur bukan kelemahan, Karanka pun bersiap untuk serangan berikutnya. Seketika, kaki Karanka bersinar dengan energi angin, siap untuk kembali menerjang maju. Gerakan mundurnya adalah awalan serangan baru. Karanka pun melesat menuju ayahnya. Karanka lantas menciptakan tornado angin, menyerang Grandmaster dengan seluruh kekuatannya. Loisis bergabung, mereka berlari berdampingan. William Oranka terkejut melihat serangan gabungan mereka. Sambil berteriak, duo itu melompat ke udara, melancarkan serangan akhir pada Grandmaster. Setelah itu, Loisis membahas teknik baseball change-up, membuat Karanka tampak bingung. Matanya berbinar, ia bersiap untuk mendemonstrasikan teknik itu pada temannya. Ia berteriak lalu melompat, menyerang rambut Karanka dengan belatinya untuk menjelaskan. Karanka bereaksi sigap, berhasil menangkis serangan itu dengan senjatanya sendiri. Kini keduanya saling berhadapan, belati mereka beradu. Latihan di antara mereka terus berlanjut. Ia menjelaskan, teknik ini dipakai untuk mengelabui lawan dengan perubahan kecepatan, gerakan santai pun bisa menjadi sebuah tipuan. Jika reaksi lawan lambat, mereka bisa dihancurkan. Dengan lincah, William Oranka dengan mudah menghindari serangan kedua bocah itu. Karanka melesat maju, mengayunkan belatinya lurus ke arah sang ayah dengan seluruh kekuatannya. Namun, sang Grandmaster hanya mendengus. Serangan lamban seperti ini tak ada artinya bagiku. Dengan mata sedingin es, ia menganalisis setiap gerakan putranya, bertahan tanpa celah sedikit pun. Karanka memanfaatkan momentum, melompat ke atas ayahnya untuk melancarkan serangan kombinasi dari udara. Inilah saatnya. Karanka bersiap untuk fase kedua dari rencana yang ia susun bersama Loisis. Keduanya tersenyum penuh keyakinan, siap untuk melepaskan serangan pamungkas yang telah mereka siapkan. Dengan pekikan perang, mereka menyerbu sang Grandmaster dari dua sisi. Namun pria itu hanya berkata, "Cukup," lalu menghentikan latihannya. Gerakan duo itu terhenti seketika, terkejut oleh perintah sang master yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. William menatap putranya, sorot matanya kini berubah sangat serius. Meski terengah-engah, tatapan Karanka tetap menyala, bertekad menunjukkan kekuatan barunya pada sang ayah. Grandmaster itu lalu mengingatkannya untuk tidak mencoreng nama besar keluarga Aranka. Sambil tersenyum, Aranka menjawab, seolah akhirnya mendapatkan pengakuan yang ia dambakan dari ayahnya.
Setelah itu, William pergi bersama pelayannya, meninggalkan kedua bocah itu yang menatap punggungnya dari kejauhan. William merenungkan serangan cepat dengan variasi tempo yang baru saja digunakan kedua anak itu. Dari sana, ia menemukan sebuah kemungkinan baru untuk mundur dan menyiapkan serangan yang lebih kuat. Ia tak menyangka bisa belajar hal baru dari dua bocah. Loisis berkomentar itu adalah kesempatan langka melawan Grandmaster. Tapi kini, semuanya telah berakhir. Karanka sangat gembira karena ayahnya mengakuinya untuk pertama kali dan memutuskan untuk memberi temannya hadiah. Sesaat kemudian, ia membawa Loisis ke perpustakaan keluarga Aranka. Loisis terpana melihat koleksi buku, sementara Karanka memegang sebuah kotak. Karanka memberikan hadiah itu. Tanpamu, aku tak akan menemukan jalanku secepat ini, ucapnya tulus. Loisis terdiam, terkejut dengan sikap tulus yang ditunjukkan oleh temannya itu. Kotak itu berisi buku, kantong uang, dan gulungan. Ini buku sihir langka, pasti akan sangat membantumu, jelas Karanka. Loisis melihat kurikulumnya, terbagi atas sihir dan bela diri, dan semua siswa wajib menjalani sebuah ritual. Karanka menjelaskan bahwa ritual itu untuk merasakan elemen sihir melalui patung Dewi Gaya. Ia lalu mengungkapkan bahwa keluarga besar pun harus membayar 10 koin emas untuk ritual itu. Loisis panik mendengar harganya, tapi Karanka menenangkannya dan berkata kalau di akademi itu gratis. Namun, Karanka menjelaskan bahwa biaya hidup dan buku sangat mahal, jadi ia memintanya menerima hadiah itu. Ia menyodorkan kotak itu dan bertanya, "Dengan ini, janji kita lunas kan?" Loisis setuju, sambil berpikir ia harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang di akademi. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang terlintas. Ia memutuskan akan memakai pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Dengan pemikiran itu, ia bertanya pada Karanka, "Apakah keluargamu punya koneksi dengan serikat pedagang?" Loisis tersenyum misterius dan berkata, "Itu rahasia. Kau akan tahu semuanya pada waktunya." Seminggu kemudian, hari upacara penerimaan akademi akhirnya tiba. Mengenakan seragam baru, Loisis berjalan penuh percaya diri. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muda di belakangnya, mencium aroma unik yang berasal dari Loisis. Parfum mahal? Pasti orang tuanya bangsawan hebat, pikir gadis itu dalam hati. Gadis bernama Rose itu memperkenalkan diri dan memberi selamat pada Loisis karena berhasil masuk akademi. Loisis menerima tawarannya untuk berkeliling dan memperkenalkan dirinya sebagai Loisis Carroll kepada gadis itu. Rose mengajaknya berkeliling, namun dalam hati ia bertanya-tanya, "Keluarga Carroll, aku belum pernah dengar." Sambil berjalan, ia mulai menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir, kondisi kaisar semakin menua. Akibatnya, faksi bangsawan kerajaan dan faksi bangsawan akademi kini tengah berebut kekuasaan. Rose menjelaskan, berkat kepala sekolah, akademi ini tampak damai di permukaan. Tapi di baliknya, terjadi perebutan sumber daya yang sengit di antara para siswa. Ia memperingatkan, jika seorang siswa menjadi target dan tidak punya cukup kredit, mereka bisa dikeluarkan. Dengan itu, gadis itu mendekat padanya dengan tatapan menggoda, seolah ingin mengorek informasi. Ia lalu bertanya, "Kau berencana bergabung di pihak mana?" Loisis pun terdiam membisu. Tiba-tiba, sesosok pemuda pirang muncul dan memotong percakapan mereka di halaman. Dia mengenali Loisis sebagai si rakyat biasa pemecah rekor dan memperkenalkan diri sebagai Brian. Rose terperangah, tak percaya pemuda itu rakyat biasa dan merasakan aura yang berbeda darinya. Dia pun mendekat dan berbisik bahwa Loisis sedang diawasi, jadi dia harus berjuang keras. Setelah tahu Loisis rakyat biasa, minatnya langsung hilang, dan dia berbalik pergi. Meski dikeluhkan buang waktu, Loisis tersenyum ramah. Brian lantas menoleh, menyuruhnya tak peduli pada sikap angkuh gadis itu. Sambil menjabat tangannya, Brian menjelaskan bahwa akademi adalah miniatur kerajaan. Mendadak, Karanka muncul berlari sambil meneriakkan nama temannya di depan umum. Brian pun pamit, berpesan agar Loisis menghubunginya jika butuh bantuan di akademi. Loisis terdiam sejenak, memandangi punggung Brian yang menjauh melintasi halaman. Tak lama, Karanka mendekatinya dari belakang dengan wajah penuh curiga. Karanka bertanya apa yang mereka bicarakan, dan Loisis menjawab itu hanya sekadar sapaan biasa. Karanka lalu mengungkap bahwa Brian adalah putra kanselir, namun hubungan keduanya tidak akur. Loisis berkomentar pria itu tampak baik, namun tiba-tiba Payan muncul dan meremehkan orang lemah seperti Brian. Miliana menyindir Karanka. Jika dia sekuat Loisis, Payan pasti akan mengakuinya. Mendengar itu, Payan berterima kasih pada Loisis atas bantuannya saat ujian. Tapi dia menegaskan bahwa kelulusannya adalah hasil usahanya sendiri. Dengan tinju terkepal, bangsawan itu menatap tajam, bersumpah akan menang kali ini. Tapi Loisis tak peduli. Membuatnya berteriak jika ingin perhatian, kalahkan dulu dia dalam duel. Saat Miliana menyeret Payan pergi, sang bangsawan berteriak bahwa Loisis akan menyesal. Setelah keributan usai, Karanka menyerahkan sekantong besar koin pada Loisis sebagai bagiannya. Karanka menjelaskan, uang itu didapat dari mengikuti instruksi Loisis di perusahaan dagang desa Bern. Di sana, Loisis menunjukkan parfum dan mengungkap rahasianya, membuat Karanka ragu, namun Loisis meyakinkannya untuk mencoba menjual produk tersebut. Benar saja, Karanka terkejut melihat labanya dan akan memberi sebagian untuk ibunya, sementara Loisis tersenyum. Loisis lalu meminta temannya menjaga rahasia bisnis mereka,
dan Karanka setuju karena ikut untung. Di resepsi, seorang pria memberikan kartu kredit pada Loisi. Berharap dia menjadi seorang master. Sesaat kemudian, para bangsawan lain menatapnya sinis, menyalahkannya atas dikeluarkannya Seth. Mendengar itu, Karanka mengonfirmasi Seth diusir karena ketahuan menyewa pembunuh bayaran. Dengan tatapan dingin, Loisi akhirnya paham siapa dalang di balik serangan di hutan. Karanka lantas memperingatkannya bahwa Seth punya kakak bernama Jess yang harus diwaspadai. Tiba-tiba, Jess menatap mereka berdua dari kejauhan dengan tatapan penuh dendam. Dengan senyum licik, dia berkata pada temannya bahwa kesenangan baru saja dimulai. Adegan beralih ke aula besar akademi, di mana upacara penerimaan akan segera dimulai. Di atas panggung, kepala sekolah Aronian menyambut semua orang dan memberi selamat atas keberhasilan mereka. Dia lalu memperingatkan bahwa ini baru permulaan, dan semua orang harus berjuang menjadi kuat. Kepala sekolah kemudian mengumumkan pidato selanjutnya dari perwakilan mahasiswa baru, Neil Guan. Sesaat kemudian, pria berkapak itu naik ke panggung tanpa alas kaki dan baju, membuat semua orang terkejut. Para siswa terheran-heran, mengapa peringkat pertama itu bertelanjang dada dengan aura segila itu. Melihat pemandangan itu, Profesor Mar dan kepala sekolah Aronian tak percaya dengan sikap konyolnya. Sambil mengangkat kapak, Neil berteriak pada semua orang bodoh di sana untuk mendengarkannya baik-baik. Dia lalu menyatakan tujuannya adalah untuk menghajar semua orang sampai mereka tunduk padanya. Para bangsawan murka atas kelancangan itu menyebutnya binatang buas karena ancamannya. Pria berkapak itu balas berteriak, menyebut mereka semua hanyalah sekelompok pengecut besar mulut. Menyaksikan kekacauan itu, Aronian hanya bisa memijat kening, rasanya ingin pensiun saat itu juga. Ia lantas mengacungkan senjatanya, mengungkap target utamanya adalah satu orang spesifik di kerumunan. Sesaat kemudian, kapak raksasanya melesat dengan kekuatan penuh ke arah Loisis dan kawan-kawannya. Senjata itu menghunjam lantai dengan dahsyat, berhenti tepat di depan Loisis dan Karka yang tercengang. Bilah kapak itu tertanam dalam di lantai aula, meretakkan area sekitarnya dengan brutal. Loisis dan teman-temannya menatap ngeri senjata itu, tak ada yang mengerti situasi ini. Neil lalu menatap anak itu dari jauh dan meneriakkan nama Louis Carroll dengan lantang. Dari sana, ia melompat lincah dan mendarat di gagang kapaknya, berhadapan langsung dengan Loisis. Dengan tatapan penuh arogansi, Neil menatap Loisis dan berkata, "Kita berdua akan bertarung habis-habisan," ujarnya, dengan seringai licik dan mata berkilat. Ia menegaskan duel itu tak terhindarkan. Loisis hanya balas menatapnya dengan dingin, tanpa menunjukkan emosi apapun. Berdiri di atas kapaknya, Neil melanjutkan tantangannya saat aura permusuhan menyelimuti mereka berdua. Karanka maju melindungi temannya, dan membentak Neil untuk berhenti karena upacara belum usai. Dengan tatapan jengah, Loisis berpikir, semua orang di sini ternyata sama saja. Neil lalu memprovokasi Karanka, menyebutnya pembual yang takut bertarung, hingga wajah Karanka memerah karena marah dan siap membalas. Ia pun melancarkan serangan sekuat tenaga. Sebuah pukulan lurus mengarah ke wajah Neil. Tapi Neil dengan santai menahan serangan itu dengan satu tangan. Loisis sigap menarik lengan Karanka, memintanya untuk tenang. Neil mendengus remeh, mengatakan tak masalah melawan mereka berdua sekaligus, menyebut mereka pengecut. Tiba-tiba Brian mendekat, mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang biasa berbakat yang seharusnya bisa akur. Dengan ekspresi yang sangat serius, ia memperingatkan jika Neil terus berulah, ia tak akan bertahan lama di akademi ini. Tapi si pengguna kapak itu mengusirnya, berkata ia tak tertarik pada kroco sepertinya. Brian terkejut dan menatapnya dengan amarah. Para bangsawan lain ikut geram, mengeluh orang biasa itu tak punya sopan santun pada Brian. Karanka justru mengejek Brian, mengatakan ia hanya mempermalukan dirinya sendiri tanpa hasil, karena beberapa orang memang hanya mengerti bahasa kekerasan. Dengan seringai licik, Neil menerima tantangan itu dan mengancam akan menghajar anak itu lebih dulu. Tapi seorang profesor muncul, menghentikan pertarungan. Ia menegaskan duel dilarang di area ini, hanya boleh di kelas atau turnamen, dan siapapun yang melanggar aturan akan langsung dikeluarkan. Dengan tatapan tajam, pria itu bertanya apakah Neil paham aturan akademi dengan jelas. Neil malah tertawa, berkata kalau dikeluarkan dari akademi akan merusak semua rencananya. Ia menyampirkan kapak ke bahunya dan berkata, pertarungan harus ditunda. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan Loisis Carroll, duel mereka takkan terhindarkan. Loisis hanya menatap balik raksasa itu, menerima tantangannya dalam diam. Sang profesor lalu mengakhiri upacara dan mengumumkan kelas dimulai besok. Loisis heran kenapa Neil mengincarnya, dan Karka malah menyalahkan Pai atas semua kekacauan ini. Pai marah dan langsung menghajar Karanka karena menyebutnya si otot besar yang hampir dikeluarkan. Setelah itu ia mengaku ini sebagian salahnya, karena pernah bertarung dengan Neil saat ujian akhir. Duel mereka berakhir seri, tapi rumor menyebut Pai kalah dari Loisis, dan itulah sebabnya Neil ingin melawannya. Sambil tersenyum, Loisis lega karena perkelahian besar tak terjadi, dan Pie berkata ia takkan menyalahkannya. Dari sana, mereka bertiga memutuskan untuk pergi, meninggalkan kekacauan upacara di belakang mereka. Loisis pun sadar bahwa kini mereka telah menjadi pusat perhatian banyak orang karena insiden tadi. Tak lama, mereka tiba di toko akademi untuk membeli perlengkapan kelas. Loisis syok melihat semua harganya selangit, tapi sang penjual wanita menyangkalnya.
Sambil tersenyum, ia menunjukkan bantal bulu seharga 30 koin perak, menyebutnya penawaran bagus. Kemudian ia mengambil bantal lain dengan ramuan sihir yang harganya hanya 5 koin emas. Karanka lalu menjelaskan kalau ini baru sudut termurah di toko, dan kini ia paham betapa pentingnya uang. Akhirnya, Loisis membeli paket pemula termurah seharga 100 koin perak. Dengan sisa uangnya, ia berpikir telah untung banyak, dan sisanya akan ia kirimkan untuk panti asuhan. Loisis sadar, ramuan adalah kunci, dan ia harus mencari sumber uang yang lain. Para gadis berpamitan ke asrama. Ritual kebangkitan penting menanti mereka esok hari. Dengan uang di benaknya, Loisis bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Adegan pun berpindah ke asrama megah Akademi Sirkandria. Sambil membawa bantal, Loisis mencari kamar 60, berharap semua lancar. Namun sebuah suara mengejutkannya hingga bantalnya terjatuh. Terdengar teriakan dari sebuah pintu, Loisis pun mendekat untuk memeriksa. Di dalam ruangan, sekelompok perundung sedang mengepung dan mengancam seorang pemuda. Mereka menyuruhnya patuh. Namun pemuda itu hanya menatap diam tanpa rasa takut sedikit pun. Sikap dingin itu memancing amarah si pemimpin, yang menyebutnya bocah kurang ajar. Ia lalu mencengkram kerah baju pemuda itu, menantangnya berkelahi. Saat itulah, Loisis turun tangan, menyentuh tangan si preman dengan energi jingga misterius. Seketika, pria itu menjerit. Lengannya terasa terbakar oleh kekuatan aneh itu. Loisis mengingatkan, duel itu dilarang, dan bertanya apa ia mau dikeluarkan dari akademi. Rekan si perundung membela diri. Sementara Loisis dengan tenang memunguti barangnya. Si perundung berteriak, menuduh Loisis memukul duluan, dan ini adalah pembelaan diri. Sebuah pukulan melayang, namun Loisis dengan mudah menepisnya dengan sebelah tangan. Dengan gerakan kilat, ia memanfaatkan momentum untuk menghantam wajah perundung lain. Pria itu langsung terpental jauh, membuat teman-temannya terpana kaget. Sambil tersenyum polos, Loisis bertanya kapan ia memukul orang. Si korban marah karena diserang tiba-tiba. Loisis lalu menyalurkan energi ke kaki perundung itu, melancarkan tendangan dahsyat. Tendangan itu telak mengenai sasaran, membuatnya terlempar akibat benturan yang keras. Ia pun jatuh tersungkur. Para perundung lain bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia menyalurkan energi ke dada pria itu, membuatnya memukul temannya sendiri. Tubuhnya dipenuhi energi aneh. Si perundung tak bisa mengendalikan gerakannya. Loisis memanipulasinya, membuatnya menendang perundung yang lain, menjatuhkan mereka semua. Kekacauan pun pecah, mereka mulai berkelahi tanpa sebab. Hidung salah satunya kena pukul, si pemimpin panik mencoba berkelit bahwa itu bukan dia. Pria itu lalu menunjuk Loisis, berteriak bahwa ini semua adalah ulahnya. Dengan senyum licik, Loisis berkata, jangan salahkan orang lain. Senior, si perundung sadar ia telah dimanipulasi, lalu meneriakinya sebagai monster. Tatapan Loisis menjadi gelap. Monster, katamu. Si perundung mundur ketakutan, menanyakan apa yang akan ia lakukan. Pemuda yang diselamatkan berterima kasih. Loisis baru sadar, dia adalah teman sekamarnya. Loisis lalu bertanya, apa ia mau membiarkan masalah ini begitu saja? Ia mengingatkan, jika perkelahian ini ketahuan, semua akan kena masalah dan menawarkan lapor. Si pemimpin ketakutan dan menyuruh anak buahnya lari, menyebut Loisis tidak normal. Loisis memperkenalkan dirinya dan bertanya siapa nama teman sekamar barunya. Pemuda itu hanya berbalik, menunjukkan label nama di seragamnya tanpa bicara. Dengan penasaran, Loisis membaca nama yang tertera di sana. Cara Cardans. Setelah itu, pemuda itu masuk kamar dan menutup pintu tepat di hadapan Loisis. Loisis terdiam sejenak, mencerna semua kejadian yang baru saja berlangsung. Ia lalu tersenyum tipis, berpikir pemuda itu sangat pemalu dan tipe yang mudah dirundung. Sambil merapikan barang, Loisis merenung bahwa banyak sekali yang terjadi hari ini. Di hari pertamanya, adegan beralih ke kuil Dewi. Dua sosok bertarung dalam ritual aneh, diawasi oleh dua pria misterius. Esok harinya, para siswa baru berkumpul di kuil Agung Akademi untuk ritual kebangkitan. Loisis terpukau dengan kemegahan kuil itu. Ia bertanya-tanya, inikah sang Dewi dunia mereka? Di hadapan patung agung, seorang profesor dengan angkuh mendeklarasikan dirinya sebagai sang pencipta. Sang profesor berkisah, dahulu Dewi Gaia menciptakan dunia tempat manusia dan monster hidup berdampingan. Namun, seiring waktu, para monster mulai menyalahgunakan kekuatan dahsyat mereka. Naga merajai angkasa, Behemoth menguasai daratan, dan Kraken mendominasi lautan dengan kekuatan brutal mereka. Akibatnya, jutaan manusia musnah dalam kekacauan, membangkitkan murka sang Dewi Gaia. Maka, ia menganugerahkan berkah pada manusia tanpa sihir, memberi mereka harapan untuk melawan. Dari sanalah tercipta seni bela diri Arcana, dan setelah perang panjang, mereka meraih kemenangan. Profesor berkata, kini giliran mereka menerima berkah Dewi, dan membangkitkan esensi sejati dunia. Loisi, dengan wajah kesal, menyadari tak ada nama pahlawan pertama dalam legenda. Kenapa eksistensinya dihapus? Tiba-tiba, sang profesor menunjuk dua pemuda di tengah kerumunan para murid. Ia membawa keduanya ke sisi kuil, tempat ritual pembangkitan akan segera dilaksanakan. Di depan altar, ia mengingatkan, hanya yang berbakat yang bisa merasakan para elemen. Dengan ekspresi jijik, ia menambahkan, jika mereka gagal, mereka tak lebih dari sampah tak berguna. Loisi hanya menatapnya dengan wajah datar, sama sekali tak goyah oleh provokasi itu.
Pria itu berteriak, "Akademi tak butuh sampah," sembari melepaskan energi ungu ke arah mereka. Sang profesor memerintahkan semua duduk, ritual akan dimulai. Loisi menatapnya, heran akan kebencian itu. Profesor menjelaskan, 4 elemen agung, bumi, api, air, dan angin, adalah fondasi dunia. Ia memerintahkan semua murid untuk memfokuskan pikiran, meraih elemen di bawah berkah sang dewi. Pria itu pun memulai doa, memohon restu dari dewi yang bertahta di singgasana langit. Sesaat kemudian, lingkaran sihir di lantai bersinar dengan cahaya warna-warni yang intens. Simbol keempat elemen mulai berpendar, menjawab panggilan dari ritual kebangkitan. Di tengah doa, patung Dewi Gaia bereaksi. Matanya menyala, menembakkan sinar raksasa ke seluruh kuil. Patung itu memancarkan energi suci yang dahsyat, memenuhi seluruh sudut ruangan. Cahaya itu memadat, membentuk bola 4 elemen di hadapan para murid, beberapa terlempar oleh kekuatannya. Tiba-tiba, wujud spiritual sang dewi muncul di tengah ruangan yang penuh bintang dan cahaya. Seorang murid terkesima. Jadi inikah elemen-elemen yang sering dibicarakan itu? Seketika, elemen api memilih seorang murid, sementara yang lain membangkitkan kekuatan elemen air. Tiba-tiba, tornado api raksasa mengelilingi Pai, menunjukkan kekuatannya yang sungguh luar biasa. Tak hanya api, ia juga membangkitkan elemen tanah, membuat semua orang di sana tercengang. Mereka tak percaya bagaimana rakyat biasa bisa menguasai sihir dengan mudah. Dia seorang jenius. Dengan mata berkilat penuh kekuatan, Pai berteriak, "Inilah takdir yang seharusnya aku miliki." Kekuatannya meledak, menciptakan cincin api raksasa. Pai lalu melirik Loisi yang masih terdiam. Dengan lengan terbungkus oleh zirah batu, ia berkata, "Orang sepertimu tak pantas jadi lawanku." Dengan aura api, ia berteriak semua elemen tunduk padanya. Karanka menyadari tak ada elemen yang mendekati temannya, ia pun mulai merasa cemas. Loisi bingung. Ia tak bisa merasakan apapun. "Kenapa?" tanyanya dalam hati. "Apa karena aku bukan dari dunia ini?" Tapi, ia ingat pernah merasakan kekuatan aneh sebelumnya. Saat berlatih tanding dengan Karanka, dengan mata yang terpejam, pikirannya serasa tercekik oleh sesuatu yang gelap dan aneh, seolah energi itu membelenggunya, mencegahnya membangkitkan sihir. Dengan marah, Loisi bertekad, "Kehendakku tak akan bisa dikendalikan." Seketika, ia teringat kehidupan lalunya, saat terkurung di kursi roda dengan penuh amarah. Loisi melepas energi biru, "Tekadku takkan hancur." Ia meledak, melepaskan gelombang kejut dahsyat. Ledakan energi biru menyebar ke segala penjuru, dengan kekuatan yang mendominasi segalanya. Seketika, wujud sang dewi lenyap, dan kembali menjadi patung batu yang biasa. Loisi membuka matanya, dan terkejut melihat apa yang kini mengelilinginya di dalam ruangan. 4 cahaya elemen menari di matanya. Inikah kekuatan yang begitu ia dambakan? Sang profesor terbelalak, lingkaran sihir pengurung telah ia pasang. Bagaimana bocah itu bisa lolos? Terbebas dari segel, Loisis mengulurkan tangan, mencoba meraih salah satu elemen bercahaya itu, namun elemen air justru menghindarinya, meninggalkan kebingungan di benaknya. Ia bisa merasakan energi elemen, tapi tak bisa menyentuhnya. Di kuil, tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri, membentuk kuda-kuda aneh. Loisis meringis kesakitan, sementara temannya Karanka menatap dengan cemas. Profesor itu mendengus sinis. "Kau pikir melarikan diri akan menyelesaikan masalahmu? Bodoh." Ia lalu mengungkap bahwa lingkaran itu sengaja dipasang untuk memutus aliran roh dan elemen. Ditambah lagi, sebuah bola sihir digunakan untuk melemahkan koneksinya pada kekuatan elemen. Sang profesor berkata, ia harusnya menyalahkan diri sendiri karena mencari banyak musuh. Dengan senyum licik, ia menyuruhnya untuk pasrah dalam keputusasaan hingga ritual usai. Saat senja tiba, kebanyakan murid di akademi sudah berhasil membangkitkan kekuatan mereka. Neil dan kawan-kawannya mengejek 2 murid yang masih kesulitan membangkitkan kekuatan. Dengan mata terpejam, Loisis memusatkan seluruh inderanya untuk merasakan energi alam di sekitarnya. Tiba-tiba, temannya menepuk pundaknya menunjuk ke lantai. Loisis bingung, ada apa dengan lantai ini? Karanka berbisik dengan wajah tegang, "Lantai yang kita duduki ini adalah sebuah perangkap." Amarah Loisis meledak, menyadari sang profesor benar-benar ingin menjegalnya. Dengan tekad membara, ia memasang kuda-kuda. Satu pukulan dahsyat ia layangkan, menghancurkan lantai perangkap itu. Loisis terkesiap, tak menyangka ada jebakan tersembunyi di bawah lantai yang hancur itu. Sebuah lingkaran sihir ungu terpampang jelas di hadapan semua murid yang ada di sana. "Cepat ambil benda itu," seru Karanka. Loisis berterima kasih, lalu meraih bola sihir dari tengah lingkaran. Sambil menggenggam bola itu, Loisis menatap lantai yang retak dan bertanya, apakah ini hanya kebetulan? Wajahnya mengeras, firasatnya mengatakan bahwa ini semua bukanlah kecelakaan biasa. Dari kejauhan, sang profesor menatap tajam, geram karena rencana sabotasenya gagal total. Tapi Loisis tak ambil pusing, karena ujian yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Terlepas dari jebakan, ia kembali fokus, merasakan energi elemen yang dahsyat di sekelilingnya. Seketika, keempat elemen melesat dengan kecepatan tinggi, memenuhi seluruh ruangan sihir itu. Semua cahaya itu menyatu, membentuk pusaran energi raksasa yang mengelilingi tubuh Loisis. Para murid lain terperangah, bertanya-tanya fenomena apa itu, karena mirip kekuatan milik Neil.